Al-Fatihah 1, Al-Fatihah ayat 6. Coba. Apa bunyinya? Tunjukkanlah bunyinya? kami jalan yang lurus. Ayo, kami itu siapa di situ, Santo? Bunyinya apa? Saya mau bertanya sama kalian orang Islam. Apa bunyinya, Pak? Tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Kami di sana itu merujuk kepada siapa, Santo? Di mana di situ? Coba baca lagi. Apa Santo, bunyinya? Ya, apa kami di bunyinya? situ siapa, Santo? Itu siapa kami di situ? Masih bingung kau? Suratan lazina an'amta alaihim. Oke, aku bacakan. Tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Itu bacaannya. Yaitu jalan orang-orang yang telah engkau beri nikmat. Kami, aduh, ngerti bahasa Indonesia nggak kau? Kamu lulus sekolah nggak sih kamu itu? Tunjukkanlah Bang kami Santo, jalan yang izin Bang lurus. Santo, Kami ya. di sana itu merujuk Biar kepada saya- siapa? Apakah itu merujuk kepada Santo, orang lain, Dajjal, Iblis, apa Jibril, Allah atau Muhammad? Coba silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Santo. Ya, mohon izin. Silakan. Ya. Jadi Oke, Al-Quran saya mau debat sama itu Juma. Ku tarik kau Juma. Ayo, ku tarik kau ya. Kau yang nantang-nantang semua pendeta ya. Ayo, kita 5 menit Juma gimana? terlalu lama 5 menit. Waduh. 2 menit aja. 2 menit. Tong kosong kau nyaring bunyi ndak? Ku cari mana kau? Mana temanmu yang di Celebes Ini juga? saya. Tong kosong nyaring Saya bunyi ada ndak? di Kau main sini. cici aja kau. Kau Saya ada nantang-nantang di pendeta sini. kau semua. Kamu jangan Ku tantang kabur, semua jangan kau baru pendeta-pendeta. ya. Aku tantang Ya, semuanya. memang itu betul. Kosong nyaring Memang itu bunyinya kau, betul. enggak ada ilmu kau. Ku Memang tantang kau itu sekarang kau. Ku betul. cari kau. Ya udah, Ku kamu jangan cari kabur. kau Juma Ya kau. udah, ya udah. Kamu main kick-kick Ya aja kau. udah, ya Tantang udah. tong kosong Nah, enggak ada kasih ilmu. pertanyaan. Ya, Kamu perlu tong bertanya kosong. dulu. Tunjukkanlah Kamu kami jalan bertanya yang dulu. lurus. Kami di situ siapa Juma? Pertanyaan yang Kami paling di berat. situ siapa Juma? Ku cari kau, mutar-mutar kau, ketemu Oke. saya kau habis kau. Ya, ayo. Ya, Yuk, baik. Saya tunjukkanlah kami. jawab. Tong kosong nyaring bunyinya, nggak ada ilmu kau. Tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Kami di situ siapa Juma? Poligami. Saya boleh Kamu jawab? diam dulu Ya, kalau silakan. udah bertanya. Yang lain Diam jangan dulu, kepanasan. masih Saya jawab. dengan Juma sekarang. Ku cari kau. Saya boleh jawab? Ya, silakan jawab. Oke, baik. Baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus sebagai nabi oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjelaskan Al-Qur'an kepada seluruh umat manusia. Dalam Al-Qur'an diterangkan dalam surah Al-Bayyinah. Tunjukkanlah kami jalan Ya. yang lurus Juma. An-Nahl, Jangan sorry. mutar-mutar. An-Nahl. Kami di sana siapa Juma? Ngerti An-Nahl bahasa Indonesia enggak kau? ayat 44. Tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Kau Juma. diam Jangan dulu kalau mutar-mutar lagi kau. bertanya. Kami di sana itu Kau bisa siapa diskusinya. Juma? Juma. Iya. Kau ngerti nggak bahasa Indonesia? Poligami diam dulu, nanti kamu ditanya Yohanes 4:22 nomor Oi, 26. kami jangan mutar-mutar Kamu tahu nanti Jangan kamu kemana Ini harus sengaja, saya turun, Bar. sengaja dia begitu supaya dia di-kick, sengaja jangan dia mut kau, gitu jangan supaya pengecut dia kau. di-kick. Itu Allah Supaya menggunakan dia kata kayak pengagungan gitu. itu, kata pengagungan bukan Jadi bilangan. Al-Quran itu dengar. Allah Al-Quran katanya tunjukkan di- Al-Quran itu diwahyukan untuk Ya, manusia. tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Iya, Kami Al-Quran. jalan yang lurus. Berarti Iya, Al-Quran itu diwahyukan untuk manusia. Maka fungsi daripada Al-Quran sebagai petunjuk kepada tunjukkanlah manusia. kami jalan yang lurus. Jadi Jangan kau wahyu Oi, Al-Quran pengecut Islam, dalam hal oi. ini surah Tunjukkan- Al-Fatihah Cuma itu jangan diwahyukan cari. oleh Allah Itu siapa untuk orang? supaya Kami itu manusia siapa? itu Kami berdoa itu siapa, kepada Cuma? Allah Kami di situ, dengan Cuma. Kami- meminta petunjuk. Kau Cuma, ku cari. Al-Quran itu Cari kau. diutus untuk manusia Kami di situ siapa, Cuma? agar manusia berdoa kepada Di situ Allah. siapa, Cuma? Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kami jalan yang lurus. Jadi Al-Fatihah ini adalah wahyu yang diwahyukan oleh Allah untuk manusia agar manusia berdoa kepada Allah Subhanahu wa Kami di sana taala. siapa? Kami di sana adalah manusia siapapun yang bermohon kepada Allah dengan membaca surah Al-Fatihah. Siapapun di situ. Berarti Itu untuk Allah- manusia. Litubayyina linnas. Allah minta jalan yang Litubayyina lurus. linnas. Allah minta jalan Enggak. yang lurus. Bukan. Di Allah. situ Lah, bagaimana sih kamu ini? Oh, itu kan perkataan Allah bukan Cuma? itu perkataan Allah Allah. yang diperuntukkan untuk manusia.
Ya, oke. Berarti yang ngomong siapa? Yang ngomong siapa? Yang ngomong siapa Juma? Allah memberikan ngomong siapa, wahyu. Juma? Oi, Juma, Memberikan Juma. wahyu Oi, kepada Juma. manusia Kosong nyaring bunyi. agar manusia berdoa kepadanya dengan membaca bacaan itu. Agar manusia di situ nggak ada. Ihdinas siratal mustaqim. Ada agar manusia. Kau tambah-tambah. Kau telah menghina, Litubayyina linnas ma nuzzila ilaihim wala'allahum yatafakkarun. Aku wahyukan Al-Quran kepadamu wahai Nabi Muhammad agar engkau menjelaskan Al-Quran itu kepada seluruh umat manusia, agar manusia itu mengetahui apa yang harus mereka lakukan. Maka Al-Fatihah ini diwahyukan oleh Allah kepada umat Islam agar umat Islam berdoa kepada Allah minta petunjuk. Dengan cara apa? Dengan cara mengucapkan lafaz ihdinas siratal mustaqim. Saya sudah jawab. Ada pertanyaan yang lebih berat lagi, silakan. Kami itu Ada siapa, pertanyaan, ada pertanyaan yang lebih berat Juma? lagi dari Kami itu, siapa, silakan. Juma? Jangan muter-muter. Kami di situ adalah seluruh umat manusia Berarti yang ngomong membaca semua manusia. Berarti Al-Fatihah. yang ngomong manusia. Itu wahyu dari Allah untuk diajarkan Itu perkataan kepada siapa, manusia. Itu wahyu, itu firman, itu perkataan Allah. Siapa Juma? Itu perkataan Allah yang diperuntukkan berarti Allah untuk minta jalan yang manusia. Jangan di-kick, biarkan Allah, orang jangan ini. dikik, jangan dikik. Oh, jangan Ya, muter. namanya juga manusia tanpa kepala, jadi kita harus sabar. Habis kau sore ini, habis kau. Kau habis saya kuliti kau. Nah, oke, sebentar. Tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Itu perkataan siapa Juma? Timotius. Kalau saya Juma, sudah jangan menjawab, kamu lari kemana-mana. Timotius, Tunjukkanlah kalau saya kami sudah jalan yang lurus. Itu menjawab, perkataan siapa? itu perkataan Allah. Berarti Allah minta jalan yang lurus. Allah mewahyukan perkataan itu. Mati kau Juma, mati kau. Tong Allah kosong mewahyukan nyari bunyi kau. perkataan itu Nah. untuk kemudian manusia ucapkan. Mana ada yang agar manusia? manusia. Enggak ada kau. Al-Quran surah An-Nahl ayat 44. Al-Quran diwahyukan untuk seluruh umat manusia. Menambah suci Fatihah itu diperkatakan. Kau kacau kan? Kau di mute. Kau di mute, kau ngomong, percuma kau ngomong. Percuma kamu ngomong, kamu kena sama saya kau, habis kau saya kuliti kau. Nggak ada. Poligami. Dia ini Timothy bang, Tambahin Timothy. kitab suci saya nggak Dia ini rela. Timothy. Ya kitab Namanya suci Timothy. Muslim itu ditambah-tambahin oleh Juma. Nah sekarang Menurutku Bang menurutmu, Suma, ini mungkin maksudnya yang terkait itu kan kata Allah itu kan yang Itu disebutkan sebagai perkataan pengagungan. Allah. Jadi si Juma ini Pengagungan telah ya, bukan menista bilangan. kitab suci Al-Quran karena poligami, dia menambah-nambahin kitab poligami. suci. Sekarang gini sama kamu, coba terangkan ke saya Yohanes 4:22 nomor 26. Jangan lari ke sini, ke sini. Jangan sama ngawur si kau Juma di sini. sekarang. Gue kejar kau Juma kau sekarang. Jangan lari. Jangan kau, Saya sama Juma dulu. Jelasin. Iya, Si kamu Juma sama Bang ini Juma telah tapi menambah-nambahin kitab kondusif suci. lah, Nggak boleh gitu kondusif. Juma. Kamu nambah-nambahin kitab suci. Poligami. Nah si Juma ini telah menista. Astagfirullahaladzim. Kamu kayak gini. Kamu kondusif. kamu bertanya, kamu yang kejang-kejang kan Kamu yang lucu ya. kejang, kamu yang nangis-nangis kau sama saya. Menurut kau Juma. kamu, dengar. Menurut kamu, Nah. Al-Quran itu diperuntukkan untuk Allah atau Al-Quran itu diperuntukkan untuk Saya manusia? tanya sama kamu sekarang. Kitab suci bertanya kamu itu lagi. Al-Quran itu perkataan siapa? Allahu Akbar, Masya Allah. Perkataan Allah. Saya ulang pertanyaannya. Nah, Saya ulang. Kalau perkataan Menurut Allah, kamu, tunjukkanlah kami jalan yang Al-Quran lurus. Terus Allah ngomong, tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Coba siapa? Wis, ini yang baru naik bisa di-mute ini. Makanya kamu Juma, kalau ilmumu nggak ada, ini saja Al-Fatihah kamu nggak lulus. Oke. Kalau seorang ibu mengajarkan kemudian bayinya berbicara, apa kata ibu? Nah, Juma, balik ke Nggak, sini aku tanya tadi. dulu. Tunjukkanlah Aku tanya dulu. kami jalan yang lurus. Iya. Kamu ketemu saya, kau habis kau. seorang ibu, dengar. Seorang ibu mengajar anak bayinya memanggil ibu kepada dirinya yang adalah ibunya. Ibu ini mengajarkan dengan cara apa coba? Nah, jangankan seperti itu. Ini perkataan Allah, cuma jangan kau bolak-balikan. Seorang ibu Tidak yang ada ingin dikatakan di mengajarin, situ. Ya, makanya seorang gantian, ibu Juma, gantian. Ya yang udah, ingin udah, gini, mengajarin Juma. bayinya Gini, memanggil kita ibu pakai kepada timer dirinya, gimana? dia Pakai ngajarnya timer. dengan Oi, cara Hor, apa? Pakai timer gimana? Supaya kita nggak rungkat nih. Timer gimana? 2 menit, 2 menit.
Penakut kau Juma. Ku kejar Enggak, Bang. kau. Panggil sana. Enggak. Celebes Enggak. kau. Semua Enggak. dayang-dayang kau itu semua itu. Oh ini. Masalahnya kamu nggak mau ditanya, itu masalahnya. Susah 2 menit, kamu 2 menit ini. gimana? Oke. 2 menit. 2 Kamu menit berani gimana? ditanya nggak? Kamu berani ditanya nggak? Jangankan ditanya Juma. Engkong kau, nenek kau kulayani. Bapak kau kulayani. Oke. Ayo. Baik. Ayo. Baik. 2 menit gimana host? Oke, silakan host diatur 2 menit. Si Timothy ini. Ya. Aduh, ku kejar kau. Main kick-kick. Nggak kau usah kemarin. banyak mulut. Aku tahu Baik. semua pendeta. Ini Kasih tidak timer, Kau itu yang gede. Kenapa orang ini? Kenapa? Kenapa orang ini? Habis kau, nenek kau kiper. Bisa jadi timer nggak Sudah. Bisa. Pakai timer gimana Kenapa orang ini? Timer. Timer, mau pakai timer. Timer gimana? Silakan, Kencing celana silakan. kau buat kau. Kencing celana kau berak darah kau buat kau. Tong kosong nyari Bang Isa bisa jadi timer nggak Bang Isa? Terlalu banyak bacot kau. Bacot kau ya. Bang Isa, Bagian timer Botol siapa? kau. Ayo timer 2 menit 2 menit. Oh, ini bacot. Bang Isa bisa jadi Kamu timer yang nggak? botol. Kamu nggak kerja. Ini si Juma ini telah menikah kitab suci. Ditambah-tambahin kitab suci teman-teman. Ini si Juma ini. Jangan ini. Ini selain kitab suci. Diam macam mana mau mengatur ini? Mau diam pun enggak. Sudah. Oke, atur host 2 menit 2 menit. Timer host. Iya sabar. Bang P punya 2 natur. Enggak, saya enggak Bang. Bang Isa aja yang Saya timer. sama Juma sekarang. Ku kejar si Juma Saya ini. nggak punya juga bang. Host lah. Oh, ntar siapa di bawah yang bisa timer naik ke atas? Yang punya 2 itu siapa? Siapa ya? Ini, bilang saya gitu, ntar saya naikin. Timer. Dan kejang-kejang ya kalian ya. Atau gini aja nggak usah pakai timer aja, nggak usah pakai timer. Tapi kalau udah Mosok menghadapi Harus manusia pakai palsu. timer. masa. Si Juma ini nggak bisa nih tertib Ya ini orangnya sabar ini. lah Ya. moncong kau di situ. Muncul kau itu, diam kau. Ayo kita debat. Ku hajar kalian semua. Ayo. Juma, Juma. sedikit. Saya ini sama Juma sekarang. Kamu belum siap ditanya juga sama Yohanes yang 4226 Jangankan ini. itu Hanes ya, semua aku jawab pertanyaan gampang itu, pertanyaan SD kau. Paling kau Dari tanya dulu Nato. pertanyaan-pertanyaan saya nggak Sudah, pernah kamu bisa sudah, Juma. jawab. Ayo. Pasti kamu kabur, giliran Sudah, kamu ditanya jangan kau kabur. kau. Ayo kita Itu dua dari sekarang. dulu, Ayo dua dari sekarang dulu. kau. Tidak. Saya kau habis kau. Kau berani Dari kau, dulu kalau gitu. orang rame kau berani kau ketemu kita Ya, satu-satu. pakai timer, coba. pakai timer. Bang, Ya, 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 gimana? Bang. Giliran ditanya 2 menit, 2 Bang menit. Apologet bisa ya, 2 menit, timer 2 ya, menit. Bang Apologet. Gimana? Supaya nggak rungkat ini si Joma ini. Bang Habis kau. Apologet. Bang Bang Apologet. Apologet. Bisa timer nih, coba. Bang Apologet. Ya kita pakai timer kita. Ya, Kita pakai itu timer ya, Bang punya, Apologet ya, ya. udah. Set ya, berapa menit. Ayo, boleh kawin. Tanya Juma, 2 aku menit, ikutin Du- maunya dia. Oke, 2 2 menit menit, 2 aja. menit. Nah, 2 menit Bang Apologet di set ya. Hajar dia. Joro-joro kayak Ya, Ini yang dulu janjiin motor itu kan Bang Juma. Sudah, kamu Iya, diam aja di betul. situ. Ya, Dia si Juma. pembohong, Ini pembohong. teman-teman di bawah, si Juma ini tong Pembohong kosong nyari. penipu. Nggak ada ilmunya ini. Tong kosong nyari ilmunya ini. Nggak ada. nanti kita Nggak lihat. ada ilmunya. Nanti kita lihat. Nggak ada Nanti kita ilmunya. lihat. Udah, 2 Nanti menit, kita 2 menit. lihat. kosong banyak bunyi kau. Tong kosong banyak bunyi. 2 kosong bunyi banyak pula. Jangan sampai kamu kabur ya. Sebelum saya tanya, awas kamu Udah, lari ya. diam Juma kamu. Kamu yang kabur ntar. Kau main kick kau. Orang naikin, Islam nggak main report. Nggak ada yang boleh kick. Kau aja yang kabur sendiri. Yo, jangan main report kalian ya. Akun saya cuma satu ini. Kalau Bang, di kalian sini bisa report di bawah nanti nggak? saya sumingkas tuh. Tuh mulai bunga-bunga kabur. Sudah, ayo jangankan itu. Panggil semua Juma. Ya langsung H2H aja Bang Joma. Udah, ayo. Langsung Juma. H2H. Udah, Topiknya banyak apa? atur, Juma. Topiknya apa? Ntar dulu, aku moderatorin, aku naik moderatorin. Topiknya apa yang kau kuasai H2H? Ya lain diam. Apa yang kau kuasai topiknya? Sudah ini celebes jangan debat-debat kau Juma. Tanya guru kau itu. Ya, topiknya apa semuanya dulu? kan. Tanya guru kau itu. Guru kau tanya. Topik apa? Yang kau Tanya kuasai? guru kau. Aku bebas layani dia. Ya oke, bebas katanya Bang Joma, Saya kasih topik. ikut. Putih. Habis kau di celebes kau. Kau ini lari-lari kau main kick. Kamu tentukan tema, jangan sampai kau mati ku buat. Kau tentukan tema, jangan saya. Udah banyak narasi kau di celebes. Gimana sih ini orang mau diatur? Iya. Kamu pasti mati kutu kau. Lu bisa diskusi gak sih? Orang gila Udah. sebenarnya ini bang. Oke, kalau begitu saya kasih tema. Karena saya, Saya kasih ngantuk, tema ya. makanya saya layani. Bang Joma, saya kasih tema. Panggil Membaca, banyak guru kau. dengerin temanya. Membaca original teks kitab suci masing-masing. Diacak, Waduh. Tanya diacak, guru kau itu. Tanya guru kau itu. Ku tanya semua isi kitab suci kau. diacak ya Bang Joma, setuju ya?
Setuju. Setuju, baik. Jangan jadi Kita, pengecut. baik, Jangan baik. Enggak mau diskusi dia. Ayo, Karena dia di sini. Ayo, udah. Ya, 2 menit Bang Andi. Ya. Mute kau pengecut kau. Ayo. Oke. Membaca original teks kitab suci ya. Pengecut, ayo. Iya, Udah, membaca gini original aja. teks ya. Gini aja, Alkitab versus Al-Quran, udah itu aja. Iya, membaca originalnya tapi. Udah Originalnya. apa aja. Woi, banyak narasi kau, Hedi Calebres, banyak mulut kau, muntung kau aja yang gede. Ayo, muntung kau yang gede. Nah, habis ketemu Timothy kau habis kau. Tentang kosong bunyinya kan ini. Timothy kan, betulan kan Timothy dia kan, ngaku dia kan. Originalnya. Siapa Pembohong Timothy? yang- Ini poligami ini. Kamu gimana sih? Janjikan motor ke saya tapi sampai sekarang nggak ada. Oh, gimana? Udah. Mana timernya? Hedi Calebres, taruh Dia 2 bilang menit, 2 gini, menit. kalau kau bisa tunjukkan Yesus diciumi sama Hedi Calebres, Maria, oi, aku taruh kasih kau timingnya, motor kata jangan- dia. Aku tunjukkan Yesus diciumi Maria. Ini juga narasi. Kabur dia. Kambing juga narasi. Kasih kambing juga narasi. Malu kau ya. Makanya kau Maaf, jangan iya. tong kosong banyak bunyi. Mana ketemu saya? Kalau tong kosong bunyi, nah itu masih mending. Tapi kalau tong kosong banyak bunyi, wah, udah parah. Udah kosong banyak bunyinya lagi. Nah, itulah dia. Ayo. Nah, Oke, Otak kosong mau diskusi. apa temanya? Oi. Mana? Apa temanya? Temanya apa? Yang paling kau kuasai tapi ya, jangan bikin malu Kristen. Kitab Apa? versi Al-Quran kau yang bikin malu. Habis. Kalau sekarang anak buahmu habis pasti saya buat. Oke, Pakai baik. original teks. Tuh, Mabuk udah dia Hedi ini. Calebres, jangan banyak mulut. Mabuk deh, ini, Jangan mabuk. mabuk, udah lah. Hedi Calebres. Buang aja ke laut ya. Jangan, nggak bisa diskusi. Hedi Calebres. Jangan Bang Andi. Nggak jangan ya. Biar. Ya, obat ngantuk, saya ngantuk Pusat soalnya. kroni markas kau ke sini semua dang-dayang kau Ah. cuma. Ayo. Coba tengoklah. Kalau bisa kau panggil Sombong. Paulus ke sini, saya mau diskusi sama Paulus. Sudah taruh timer, jangan banyak mulut bacot kau Hedi Calebres. Ngapain lu Ayo. perintah gua? Siapa lu? Banyak bacot kau Hedi Calebres. Taruh 2 menit. Harus dipermalukan orang kayak gini ya Banyak teman-teman. bacot kau, Ya, cuma ada nggak habis yang kau bisa buka permalukan. timer? Kita Buka. permalukan orang besar mulut. Ya, buka Gatal-kali timer. tangan kau mute-mute. Ayo dong, teman-teman bantu dong. Gatal-kali tangan kau. Gatal. Diam dulu, siapkan timer dulu. Diam dulu. Bikin timer. Ya ini. Siap ya, Bang Apologet ya, timer ya. Banyak kau. Udah kosong banyak bunyi. Oke, Nah, mampus sudah kau. Itu ada timer. biar adil. Mampus sudah kau. Alkitab versus Al-Quran. Itu topiknya. Ayo. Diam dulu kau. Ada timer itu belum Kamu yang belum diam, buat dipersilakan cepat ngomong. itu. Lama kali. Belum dipersilakan ngomong. Minum dulu cap tikus baru mau masuk. Nol dulu. Start Bentar, dulu. belum bang. Ayo 1, 2, 3 siapa dulu nih? Udah cepat, siapa dulu baru ku klik nih. Dia minta timer dia duluan. Saya dulu. Ya, Banyuma dulu. Belakang Simak San. dulu bang, simak dulu Oke. ya. 1, Ya, baik. 2, 3. Ya. Oke. Sudah? Bismillahirrahmanirrahim. Al-Quranul Karim kemudian diterangkan di dalam surah Ibrahim ayat keempat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma arsalna mir rasulin illa bilisani qaumi yubayyinu lahum fayudillullah may yasha wa yahdi may yasha wa huwal azizul hakim. Allah tidak mengutus seorang rasul pun melainkan dengan bahasa kaumnya. Baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam kemudian diutus oleh Allah kepada umat manusia melalui perantaraan bangsa Arab, sehingga Al-Quran diwahyukan oleh Allah dalam menggunakan lisan bangsa Arab. Maka Al-Quran, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min alaq, semua tataran yang ada di dalamnya itu cakupannya adalah bahasa Arab. Al-Quran bahasa Arab. Nah, kemudian kita lihat di dalam beberapa kasus di Bible, Yohanes 20 misalnya nomor 16, atau Markus 7:34, atau di dalam Kisah Para Rasul 6 nomor 14, Yesus berbicara dalam bahasa Ibrani. Markus 7:34, Yesus berbicara dalam bahasa Aram. Kemudian di dalam Yohanes 20 nomor 16, Yesus berbicara lagi dalam bahasa Ibrani. Saya minta kepada saudara Timothy untuk menunjukkan Bible pertama kali
yang nuzul yang Yesus beritakan berdasarkan di dalam kitab Markus, Yesus ke Galilea bersama dengan Filipus mengajarkan dan membicarakan tentang Injil Kerajaan Allah. Tolong Anda tunjukkan Injil Yesus yang menggunakan bahasa Ibrani. Silakan. Udah? Oke, bikin timer ya. Ya, 1, Pernah nih. 2, 3, mulai. Tong kosong nyaringnya Juma, ya, nggak ada ilmunya sama sekali, ya. Dia bilang tadi, Al-Quran adalah ini. Tunjukkan di dalam kitab suci kau Juma. Oi, tong kosong nyaring bunyinya kau, istrinya Adam siapa? Itu sangat penting. Bagaimana host? Oi, diam kau, makanya Juma ini tidak bisa dipercaya. Habis kau kuliah. Nyambung dah host dengan tema yang dia pilih host. Isi kitab suci. Enggak dijawab dulu pertanyaan dulu. Habis kau. Nangis dijawab. darah kau. Enggak dijawab pertanyaan. Ketemu saya kau poligami habis kau. Enggak dijawab Ya. pertanyaan. Nggak bisa dipegang kata-katanya. Enggak dijawab pertanyaan, monyet. Susah ini ketika saya ngomong. Enggak mampus lu. Hei, yang kick kau Andi Selebes. Masih mau kedatang besok? Hah? Yang kick kau saya. Bisa deh tuh berdiskusi abang-abang guru-guru ndak kok tidak bisa dia diskusi. Yang kick kau saya. Nyambung dia. Hei, kau yang kick kau Timothy saya. Saya Andi Selebes di Jakarta Pusat. Yang kick kau. Kenapa? Nangis kau. Hah? Ya. Enggak bisa kau diskusi. Saya hanya ingin mempermalukan dia, orang sombong kayak gini ya. Teman-teman, kita sudah permalukan dia ya. Kita membahas dia yang temanya tadi dia yang pilih terkait dengan Alkitab yang adalah Bible dengan Al-Quran. Nah, saya membawa narasi di dalam kitabnya Kisah Para Pewarta atau KPR 26 nomor 14. Kami semua rebah ke tanah dan aku mendengar suara yang mengatakan kepadaku dalam bahasa Ibrani. Yang saya minta selanjutnya, andaikan dia tidak turun, saya minta tolong tunjukkan di mana kitab yang berbahasa Ibrani di mana Yesus memanggil Paulus dengan panggilan bahasa Ibrani. Tolong tunjukkan. Nah, itu ajanya. Untungnya dia diselamatkan oleh Bang Handi. Coba tidak, kita permalukan sama-sama di sini. Mulutnya besar, gede, otaknya kecil. Nah, selamat kau Timothy, selamat. Syukur ya. Silakan teman-teman. Kan dulu juga sudah di Zoom itu dulu di Zoom dulu kalau Bang Juma berhasil menjawab pertanyaan dia kasih hadiah motor. Dijawab kok ada suara double. Dijawab pertanyaannya oleh Bang Juma. Kabur kan gitu. Tadi ini topiknya jelas gitu loh. Mestinya dia jawab dulu pertanyaan itu mengenai Injil bahasa Ibrani oleh Yesus. Dijawab dulu, baru habis itu dia bertanya tentang Hawa. Ini langsung main seruduk gitu loh. Gak bisa diskusi. Dari dulu gak bisa. Termasuk di Zoom dulu. Masih ingat banyak motor gak tahu tuh. Motor curian apa? Oh, motor bodong itu. Iya. Nggak ada, itu cuma omong kosong aja. Jadi dia menambah pundi-pundi materi yang memalukan Kristen sepanjang sejarah peradaban Indonesia. Timothy menyumbangkan aib ke Kristen, beberapa aib diantaranya ketika dia kabur terkait dengan tantangan beliau. Kalau Bang Suma mampu menunjukkan Yesus diciumi oleh Maria, saya akan berikan motor. Waktu itu spontan saya kasih dalil, apa yang terjadi? Kabur sekencang-kencangnya. Karena dia trauma, maka nama Timothy jarang lagi dia pakai. Dia lebih baik menggunakan nama-nama yang lain. Seperti nama barusan, apa tadi? Poligami. Gitu. Dia sedang menyindir Yesus. Di mana Yesus itu adalah anak keturunan dari hasil poligami. Ya, Itu teman-teman. Di sini Ya, ada silakan. nama pendeta Yandi. Mana Bang? Silakan Bang. Termute Bang. Ya, ini ada pendeta Yandi. Apa dia ini tamu? Dia Kristen saya rasa, Wak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abang-abangku, Bang Juma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aku pendeta izin. Izin abangku.
Ya, Bang, silakan. ini ada panik. Mana lagi udah pergi juga. Penikmat bocah. Nah, itu pelaku-pelakunya itu umat Kristen itu kalau bocah. Kenapa mereka nggak mau pakai nama-nama yang sopan ya? Dia nyindir diri mereka sendiri, Bang Andi. Oh gitu. Kita bahas mengenai poligami namanya tadi ya. Kira-kira kalau nggak ada poligami itu apa mereka punya Tuhan? Enggak. Ya. Karena Maria hasil daripada keturunan Yakub. kakek neneknya poligami ya. Iya, Bang Andi. Ya. Tapi kenapa mereka nggak suka poligami ya? Padahal Tuhannya hasil poligami juga. Oh, gua paham. Kalau poligami itu harus adil. Dia nggak bisa adil. Harus benar-benar bertanggung jawab. Ya, mereka menghindari poligami, tapi dengan catatan istri di rumah, di luar banyak tabungan. Buka kantor cabang di mana-mana supaya mereka bisa. Warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Waalaikumsalam, silakan. Tadi aku simak yang namanya siapa tuh? Timothy atau alias siapa? Itu kok kayak gitu ya? Aku lagi nyimak ini nih siaran TV live Paus ke Indonesia. Mungkin bapak-bapak teman-teman Topik, semua. Bang. Kita nggak bahas itu, Bang. Oh gitu. Enggak, aku lagi simak ini nih di waktu yang bersamaan saya kan simak TV live Paus ke Indonesia. Ini contoh aja contoh. Dulu kan kita diributin tuh, kok umat cium tangan para ulamanya kayak begitu. Tadi pas dia landing di Bandara Soekarno-Hatta, si Paus itu tangannya diciumin sama pastor, terus ibu yang berbaju pastor. Kita nggak ribut ya. Sudah Bang, gantian ya Bang, biar teman kita Kristen naik. Iya, enggak, aku kasih masukan aja kalau sambil diskusi di sini kan lihat live Paus yang sedang kayak viral datang ke Indonesia, aku kasih contoh. Kan kemarin umat Udah, Islam Bang. itu dicibir kayak Berbelok gitu. topik, Bang. Berbelok topik. Kita juga nonton di TV, Bang. Sama-sama kita Oh nonton. gitu. Oke. Turun ya Bang. Ya, saya turun aja cuman nyimak Oke, aja. Bang. Makasih, Bang. Kasih. Ya, kembali ke topik ya. Belum turun dia. Kembali ke topik. Itu tadi masalah poligami gitu ya. Jadi intinya kalau tidak ada poligami dia nggak punya Tuhan, bro. Teman-teman ya. Ya, tapi mereka nggak suka poligami ya, Bapak. Tapi kita lihat fenomena yang berkembang sekarang karena tidak adanya mereka boleh berpoligami, gitu ya. Artinya apa? Di dalam Bible-nya tertulis orang yang sudah dipersatukan Tuhan nggak boleh diceraikan. Nah ini berbahaya, ini nggak ada solusi ini. Kalau ada KDRT apa segala macam itu nggak boleh, kecuali karena zina baru boleh cerai. Tapi resikonya adalah kalau mereka bercerai lagi, dia berzina selamanya. Nah akibat dari ini semua terlalu terdoktrin tidak boleh ada solusi. Akhirnya apa ya, terjadilah penyakit-penyakit masyarakat yang menghantui kita semua. Titik-titik penyakit 3 huruf itu ya adanya di kantong-kantong Kristen. Akibat karena tidak ada solusi itu tadi. Itu kira-kira resikonya. Kalau terlalu terdoktrin, tidak bisa membuka cakrawala berpikirnya apa kira-kira poligami itu solusinya adalah untuk supaya orang bisa bertanggung jawab atas perbuatannya. Lanjut lagi, host ada yang berisik. Tembel lagi. Pakai nama almarhum Muhammad. Tapi Yesus juga pernah jadi bangke loh, mayat. Jadi kalau manusia itu adalah almarhum biasa, tapi kalau Tuhan yang almarhum gimana teman-teman? Ada yang bisa menjawab nggak? Kalau manusia wajib almarhum, itu juga istilah dalam Islam almarhum. Tapi kalau Tuhan almarhum 3 hari gimana teman-teman? Ada mau berpendapat? Silakan. Tuhan almarhum 3 hari. Itu udah gila namanya. Ini almarhum disapa dulu nih, Bang. Almarhum aja lah nyapanya. Almarhum. Bukan Mio. Assalamualaikum.
Kristen ini, Kristen. Ini mau ngapain ini di atas? Silakan turun ya. Almarhum. Turunkan aja. Nggak apa. Nggak jelas. Ya kalau manusia almarhum ya wajar lah. Mana ada manusia hidup selamanya. Yang persoalan itu kalau Tuhan almarhum 3 hari. Nah itu berbahaya itu. Bekas mayat bangkit dijadiin Tuhan. Nah ini yang bahaya. Ya ada orang pernah disalib 3 hari. Mati kan, terkutuk disalib. Dikubur dia 3 hari. Jadi pernah jadi mayat. Terus rohnya masuk lagi bangkit. Dijadikan surat oleh Paulus, mati bangkit kembali menjadi Tuhan. Jadi Tuhannya ini mantan mayat. Gitu kira-kira ya. Ini data lo ya. Nah kalau ini penistaan lu laporin gue lah. Lu bilang Andi Sulebes menista saya. Katanya Tuhan saya pernah mati 3 hari, dihidupkan kembali menjadi Tuhan. Jadi ada orang disalib, terkutuk, ya, kemudian dikubur 3 hari menjadi mayat, hidup kembali 3 hari menjadi Tuhan. Jadi Tuhannya itu mantan mayat 3 hari. Nah kalau ini lu bilang nista, laporin gua ke polisi. Saya berani memberikan data. Lanjut. Ada Panta di bawah baru naik. Ya, assalamualaikum Bang Panta. Bang Panta, assalamualaikum. Selamat sore. Selamat sore Bang Panta. Aduh, ini kok jadi berhala semua yang naik ini. Bang Panta, aduh. Ini pendeta Makimpus naik, Bang Pendeta Makimpus. Ya, Bang Maun Kimpus. Dibawa, saya jawab dulu. Ini ada evangelis insinyur A Makimpos. Tanya Hendy, Anda kehabisan bahas menista. Tidak menista, bukan saya yang menista. Yang tertulis di Biblemu itu loh. Ada orang ditangkap, ditelanjangin, diludahin, diberi mahkota berduri, berdarah kepalanya, disuruh mikul salib dari bawah sampai buku Golgota, di atas dipaku, diikat tangannya, gitu ya, digantung di tiang salib, diberi anggur asam, minum anggur asam, ditombak lambungnya, mati, diturunkan, jadi mayat dia. Terus kemudian 3 hari dikubur, bangkit, hidup kembali menjadi Tuhan. Gitu ya, datanya ada, jelas di Bible begitu. Masa ini menghujat? Kalau ini bilang lu menista, ya apa jadinya di Bible datanya ada coy. Makin pos lu naik di sini makin pos. Biasa. Lah, lu jangan bilang gue hujat, ini ista bro, data ada kok, gimana kamu? Jarang baca Bible ya? Dia biasa loh, biasa naik ke sini Bang Andi. Kenapa ini nggak mau naik? Ayo naik, kita tunjukin datanya. Ada yang baru naik. Bang Langkah, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang, izin nih, aku ada sedikit pertanyaan sih Bang. Boleh dijawab nggak? Karena ini Anda Muslim Kristen Bang? Muslim, insya Allah masih Muslim Bang. Tapi jangan kajiannya kita ya, bukan kajian ini, diskusi lintas agama. Yes, ini diskusi lintas agama karena banyak teman-teman saudara-saudara aku yang non Muslim mempertanyakan ke aku dan aku belum bisa ngejawab ya Bang. Jadi mungkin Abang sekalian di sini bisa bantu jawab gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi di dalam Ka'bah Bang, itu ada 3 pilar Bang. Islam kan agama tauhid gitu. Esensi dari 3 pilar itu apa Bang? Dan 3 pilar itu tuh bukan cuma ada di dalam Ka'bah, tapi ada juga di, kalau Abang pernah ke Masjidil Aqsa atau lihat videonya, ketika buka pintu itu langsung ada 3 pilar di depannya gitu Bang. Monggo Bang, maaf kalau lancang atau kayak gimana. Silakan Bang. Jangan ya, saya tidak masuk aku dalam dulu ya. Iya, kau kan nonton posisinya. Nonton aja gimana ya? Iya, nonton Bang.
Kalau sudah turun ya bang. Pilar apa sih yang dia tanya orang ini? Pilar apa? Tahu. Pilar di dalam Ka'bah, Bang. Pilar dalam Ka'bah. Pilar dalam Ka'bah. Iya, Dalam di Ka'bah itu dalam Ka'bah itu nggak ada 3 isinya pilar. apa-apa. Ada 3 pilar, Bang. Ada 3 pilar yang itu yang ditanyain. Karena kan kita kan agama tauhid ya, Bang ya. Esensi dari 3 pilar itu tuh apa gitu. Itu yang aku belum, karena aku cari referensi dari Quran itu aku nggak nemu gitu. Mungkin abang lebih berilmu dari hadis menerangkan 3 pilar itu apa, karena memang dari Nabi Ibrahim alaihissalam yang membuat ya kan. Jadi esensi dari 3 pilar di dalam Ka'bah itu apa gitu, biar Jadi kalau plesetin pilar sama itu di orang Ka'bah Kristen itu adanya tiang penyangga terbuat dari kayu jati. Yes. Selain itu punya pilar juga di tengah ruangan yang menyimpan minyak dan wewangian untuk membersihkan Ka'bah. Ada Hajar Aswad, Kiswa, Al-Mutasam, tempat terletaknya antara Hajar Aswad dan pintu Ka'bah. Lemari yang menyimpan wewangian untuk pencucian Ka'bah, kaligrafi Arab di langit-langit interior. Apalagi bang? Iya, itu 3 pilar yang di dalam Ka'bah itu esensinya apa? Kenapa harus ada 3 pilar? Ya untuk keperluan di situ? pembersihan Ka'bah, perawatan Ka'bah. Nggak ada yang hal-hal yang lain. Ya, nggak ada itu kajian ke situ. Ini ada Bang Igo, Bang Endi. Assalamualaikum Bang Igo. Bang Igo, assalamualaikum. Warahmatullahi wabarakatuh. Muslim juga ya Bang? Ya, muslim Bang. Kami tidak melarang Muslim naik, tapi di sini ada Bang Juma dan Bang Hendi ya, dan Santo di sini. Inginnya kita diskusi lintas agama, Bang. Kalau semua Muslim naik, oten atau non Muslimnya nggak punya tempat. Oh, bukan oke, kita, Bang. iya, bukan tidak mengingini kita silaturahmi, tapi waktunya ini mau diskusi ya Bang ya. Maaf ya Bang ya. Siap. Silaturahmi insya Allah nanti tanggal 16 September 2026 di Subang Theater di Villa Pelamboyan tanggal 16 September. Insya Allah Anda ketemu di sana. Silahkan curhat sepuas-puasnya sampai pagi. Itu kira-kira. Lanjut. Ya silahkan saudara Kristen yang mau berdiskusi kirim permintaan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Andi, Bang Zuma, apa kabar Bang Zuma? Waalaikumsalam Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Juma masuk maghrib di Makassar. Oh iya, jadi masih salat maghrib. Kapan Jakarta acaranya Bang Andi? Biar bisa merapat aku. 16 September nanti di Jawa Barat. Oh, di Jawa Barat, bukan di Jakarta ya. Aku Jawa Barat. Sekarang lagi di Jakarta aku Bang Andi. Kopdar yuk, ngopi kita yuk. Boleh di WA aja ke saya Bang. Oh siap abangku. Oh iya, ada nomorku sudah ada kan? Belum ada Bang, masih mau DM lah nanti. Aku dulu ya, follow dulu Bang ya. Lihat di YouTube saya aja, di YouTube saya ada nomorku. Aku nggak bisa DM Bang, nggak ngerti. Oke siap Abang dah. Nanti aku jadi channel YouTube Abang. Di Ya. YouTube saya ada nomornya di deskripsi, di sana ada nomor aku. Oke, lanjut. Ada yang mau ku omongin sedikit, ada sesuatu yang sangat urgent, nggak mungkin bisa dibahas di sini juga. Nanti kita di kopdaran aja lah. Oke. Siap. Ya, makasih Bang dah. Lanjutlah yang oten-oten yang mana nih oten-oten ten. Aku mau nyumbang lagu dulu sedikit ya. Satu. Nggak boleh nyanyi Bang, kena copyright di YouTube. Oh, kena Bang ya, copyright ya. Iya, mau nyanyi 1 tambah 1 sama dengan 1 Bang. Ya udah lanjut.
Bang Ahmad, Bunda Rosi, lanjut ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini ada Bang apa ini? Bang PDS. Mau ada yang mau disampaikan? Muslim itu Muslim. Iya tahu. Bang PDS. Iya kak. Ada yang mau disampaikan? Tolong dipahami ya, ini bukan kita membatas silaturahmi. Kita sedang didiskusi lintas agama. Saudara-saudaraku yang muslim, tolong dipahami situasinya. Nanti kalau ada waktu yang lain kita silaturahmi ya. Jadi yang naik diharapkan non muslimnya ya. Para yang hadir yang non muslim minta naik ya. Abang PDS, hal apa yang ingin Anda sampaikan? Silahkan Bang. Silakan Bang PDS. Saya himbau juga kepada teman-teman muslim ya. Kalau sekiranya belum mumpuni begitu ya nggak usah naik ke room oten. Nanti di sana ditanya, terus kembali berjamaah di sini untuk memberikan jawaban. Bukan salah, tapi lebih baik dihindari dulu lah. Kan begitu. Anda tidak akan mendapat tempat adil di sana. Di room muslim aja mereka brutal di sini. Apalagi Anda masuk ke room ya gitu. Harus siap pertanyaan balik. Ya minimal kalau dia bertanya ya jawab. Harus dijawab itu. Kalau nggak dijawab kan memalukan juga. Nah, baru tanya balik kalau masalah tiang penyangga 3 pilar gitu. Tanya juga gitu loh. Ya itu kayu salibnya Yesus itu terbuat dari kayu apa? Nah gitu loh. Kenapa bisa ada palangnya sedangkan di original teksnya nggak ada palang, itu di pohon. Kan gitu. Jadi harus pintar berargumentasi. Itu kira-kira teman-teman. Lanjut. Ya, izin Bang Andi dan Bang Juma. Ini dari kemarin ada yang bernama Supriyono selalu naik ke atas komal ini karena dia Buddha ya. Dia ingin mengenal Islam lebih dekat. Apakah kita memberi waktu bagi beliau? Naik, bagus itu. Ya, Bang Supriyono silakan multi Bang. Ya, barangkali guru kita di sini lebih mumpuni ilmunya untuk menerangkan kepada Abang. Silakan Bang. Bang Supriyono, silahkan naik. Supriyono ini laki-laki ya? Iyalah Bang Andi. Kalau Supriyanti baru perempuan. Benar nggak? Iya. Oh ini dia nih, Supriyono. Ya, Bang Supriyono dipersilahkan bertanya selugasnya dengan Bang Andi, dengan Bang Zuma, dengan Bang Santo di sini. Semoga Anda mendapat inayah di hari ini juga. Silakan Bang Supriyono. Mungkin yang mau saya tanyakan tadi sama Bang, seperti tadi itu penjabaran Ikhlas sama Al-Fatihah itu. Mungkin itu aja. Mohon dijabarkan gitu Bang. Tentang ayat itu di mana turunnya, kisahnya seperti apa ayat itu turun gitu Bang. Terus penjabarannya. Mungkin itu aja Bang. Terima kasih. Dengan Al-Fatihah Bang. Al-Fatihah itu adalah surah yang wajib dibaca seorang muslim kalau lagi sholat. Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam. Ar-Rahmanir-Rahim, yang maha pengasih, maha penyayang. Maliki Yaumiddin, pemilik hari pembalasan. Ya kana abudu wa ya kana nasta'in. Hanya kepada Engkau lah kami menyembah, dan hanya kepada Engkau lah kami bermohon. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Yaitu jalan-jalan orang yang telah Engkau beri nikmat, bukan mereka yang dimurkai, dan bukan pula mereka yang sesat. Itu apa yang mau ditanya di sana, Bang? Enggak Bang, saya cuma mau minta tolong dijabarin gitu Bang tentang ayat itu. Maksudnya, maknanya itu seperti apa gitu Bang. Karena saya apa Bang nggak bisa suruh belajar sendiri, coba maknanya apa, artinya apa gitu. Hafalin aja dulu, nanti kamu kalau nanya ini biar enak gitu katanya. Makanya saya minta tolong dijabarin gitu Bang, supaya lebih jelas gitu. Ya, kebetulan abangnya si Supriyono ini mualaf juga, Bang Handi dan Bang Juma. Dia dipesankan oleh abangnya biar banyak-banyak belajar di atas komal kepada yang berilmu di atas komal. Maka dia sering datang ke sini dan sudah sering sih. Tapi dia belum juga nggak ngerti saya apa masalah dia nih Bang. Tolong direspon Bang untuk beri paham dia lebih dalam. Jadi situ kan endingnya adalah kita harus mengakui bahwa Allah itu ada, yang maha pengasih maha penyayang. Dia yang menciptakan alam semesta. Terus kemudian yang maha pengasih maha penyayang, pemilik hari pembalasan. Jadi di dalam keyakinan kita yang kita harus mengakui bahwa Allah itu ada, tunggal, pemilik segalanya, tempat meminta segala pertolongan, apapun itu. Jadi kita nggak boleh meminta kepada hal-hal yang aneh kecuali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya tiap hari itu kita harus selalu mengatakan, tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Artinya jalan yang Allah ridhoi, bukan yang dimurkai. Intinya itu adalah bentuk apresiasi atau bentuk pengabdian kita, ikrar kita gitu loh, bahwa ya kita tempat meminta itu kepada Allah Subhanahu Wa Taala, bukan kepada yang lain. Karena kita udah tahu Allah Subhanahu Wa Taala itu maha pengasih maha penyayang. Allah lah yang menuntun kita. Tentang itu nggak Bang? Al-Fatihah itu turunnya waktu kapan Bang? Ada peristiwa apa gitu Bang, sehingga ayat itu turun gitu Bang? Ya. Kalau ada yang bisa mungkin surat Al-Fatihah diturunkan di kota Mekah pada awal kenabian Nabi Muhammad SAW. Habis pakai naruh. Jadi surat Al-Fatihah diturunkan di kota Mekah pada awal kenabian Nabi Muhammad SAW. Ada beberapa pendapat mengenai diturunkan ini. Ya bisa baca tafsir, banyak tafsir Ibnu Katsir dan lain-lain berpendapat lebih mendekati kebenarannya itu ya diturunkan di kota Mekah. Tujuannya itu adalah itu kan induk umul Quran, umul kitab. Gitu Bang, ya, jawabannya Bang. Katanya intinya daripada Quran itu ya Al-Fatihah itu Bang ya? Benar ya? Ummul Quran. Karena kandungan yang merangkum seluruh substansi dalam Al-Quran, surat Al-Fatihah ini Bang. Ya, saya boleh masuk sedikit. Ya, ada, belum. Saya kira sholat, lanjut ke Pak Pak. Sorry. Iya, jadi Al-Quran itu kemudian memiliki cakupan kandungan di setiap surah. Itu mengandung cakupan dari setiap apa yang dibutuhkan oleh umat manusia. Nah, terkait surah Al-Fatihah ini, itu membahas cakupan tentang keagungan Allah, Sang Tuhan, yang disembah oleh makhluk. Yang kedua adalah
cakupannya tentang permohonan untuk mendapatkan petunjuk serta permohonan untuk mendapatkan pengampunan dan pertolongan. Itu surah Al-Fatihah. Jadi cakupan daripada surah Al-Fatihah ini itu cerminannya menjadi landasan spiritual dan juga landasan moral bagi kami umat Islam. Jadi nilai-nilai yang terkandung di dalamnya seperti kepatuhan, kerendahan hati, permohonan, itu tetap relevansi terhadap kehidupan umat manusia sampai hari ini, sampai detik ini. Jadi Al-Fatihah itu cakupannya menyeluruh. Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Kenapa dia disebut Maha Pengasih? Karena dia tidak membeda-bedakan kemudian kepada hambanya berdasarkan materi yang dibutuhkan. Umat Islam, umat Hindu, umat Buddha, ateis, semua makhluk dikasih, diatur kehidupannya kemudian, baik yang menyembahnya maupun yang tidak menyembahnya. Makanya dikatakan Maha Pengasih lagi Maha Noise. Ya, tolong noise. Ya, lagi Maha Penyayang. Lalu kemudian kita sebagai manusia cakupannya harus memuji, karena hanya Dia yang pantas dipuji. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam. Kenapa Dia harus dipuji? Karena Allah itu sangat pengasih dan sangat penyayang kepada makhluknya. Mau dia Islam, mau dia luar Islam, tetap dikasih. Nah, kenapa kemudian Dia itu maha segala-galanya dalam hal pujian? Karena Dia Ar-Rahman, Dia Ar-Rahim. Seperti yang tadi yang saya uraikan. Kenapa ini harus terjadi? Karena segala sesuatu, ujung daripada kehidupan manusia itu harus ada pembalasannya. Kebaikan dibalas dengan kebaikan, kejahatan dibalas atas kejahatan. Malik Yaumiddin, maka beliaulah pemilik dari segala pembalasan itu di hari pembalasan kelak. Nah, sebagai manusia kemudian, apakah dia dilepas begitu saja? Tidak. Allah yang Maha Pengasih ini menyiapkan dirinya sebagai tempat bergantung untuk supaya seluruh makhluknya kemudian meminta, beribadah, memohon hanya kepada dirinya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tak ada tempat beribadah, tak ada tempat memohon, tak ada tempat menyembah, tak ada minta pertolongan kepada yang lain selain daripada hakikat Tuhan pencipta alam semesta tadi. Mau kemana kita bermohon? Pada Nabi Musa. Nabi Musa minta kepada yang Maha Pencipta. Kepada Nabi Daud. Nabi Daud juga demikian. Kepada Yesus. Yesus apalagi? Yesus paling aktif meminta kepada pencipta alam semesta. Lalu kemudian, kehidupan manusia memiliki akal, memiliki syahwat, memiliki nafsu. Oleh karena itu manusia kadang jadi baik, manusia kadang jadi jahat. Mendengarkan ceramah bisa jadi baik. 5 menit, 10 menit, 15 menit bisa jadi jahat. Oleh karena itu manusia harus punya rem. Apa remnya? Ihdinas siratal mustaqim. Selalu minta bimbingan agar istiqamah di jalan yang benar. Itu dalilnya. Dalil yang mana kemudian sebagai penguat? Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Apa cakupan dari Al-Fatihah ayat 7? Yaitu diberi jalan orang-orang yang diberi nikmat kepadanya. Siapa yang diberi nikmat keselamatan ini? Nabi dan para pengikutnya. Lalu jangan kau tunjukkan kepada saya jalan orang yang dimurkai. Siapa jalan orang yang dimurkai? Orang yang mendapatkan petunjuk tetapi mereka tinggalkan petunjuk itu. Siapa mereka? Yahudi. Dan bukan jalan mereka yang sesat. Siapa yang sesat ini? Mereka yang ada petunjuk kepada mereka tetapi mereka tinggalkan lalu membuat petunjuk baru. Siapa mereka? Nasrani. Jadi jalan petunjuknya hanya Islam. Jalan lurusnya hanya Islam. Jangan Yahudi, jangan Nasrani. Karena Yahudi adalah yang dimurkai, Nasrani adalah yang sesat. Yahudi mendapat petunjuk, mereka meninggalkan petunjuk itu. Kristen dalam hal ini Nasara atau Nasrani mendapat petunjuk, tapi mereka membuat petunjuk lain. Yahudi dapat petunjuk, meninggalkan petunjuk.
Nasrani mendapatkan petunjuk, bikin petunjuk lain, makanya dia dimurkai. Jadi dua kelompok ini, yang satu dimurkai, yang satunya adalah sesat. Sama-sama finnar. Sama-sama finnar. Nah, kemudian sebelum saya izin untuk ibadah, terkait dengan surah Al-Ikhlas. Sampai sana tadi ya, teman-teman. Ada tadi penjelasan tentang Al-Ikhlas, ada pertanyaan? Belum ada. Iya. Ya. Belum ada. Jadi surah Al-Ikhlas ini diwahyukan oleh Allah kemudian pada saat beliau hijrah ya menuju Madinah. Beliau kemudian bertatap atau bertemu dengan orang-orang Quraisy yang berencana ingin mencelakai Nabi Muhammad. Lalu kemudian salah satu di antara mereka kemudian bertanya kepada Nabi Muhammad, orang-orang Quraisy yang tadinya ingin mencelakai Rasulullah. Wahai Nabi Muhammad, mereka tidak menyebut Nabi, tapi kita umat Islam wajib hukumnya menyebut kata Nabi sebelum penyebutan nama beliau atau Rasul. Wahai Nabi Muhammad, jelaskan kepadaku tentang apa yang engkau sembah. Jelaskan kepadaku tentang Tuhan yang kau perkenalkan kepada pengikutmu. Lalu turunlah ayat surah Al-Ikhlas ini. Qul huwallahu ahad. Katakanlah dialah Allah yang Maha Esa. Wahai orang Quraisy, Tuhanku bukan berhala-berhala yang kalian sembah, yang banyak berhala itu. Tapi Tuhanku adalah yang menciptakan negeri Mekah. Tuhanku yang menciptakan dunia, alam semesta. Tuhanku itu satu, ahad, bukan banyak seperti sembahan-sembahan kalian. Allahu samada. Allah Tuhanku, tempat bergantungnya segala sesuatu. Sembahanmu, sembahan yang lain selain Tuhanku, semuanya bergantung kepada dirinya. Allahu samad. Aliran darahnya dan jantungnya, siapa yang mengatur itu semua? Tak lain dan tak bukan adalah Allah Subhanahu wa taala. Kok bisa kayak begitu? Ya, karena sembahan-sembahan mereka punya kelemahan. Tidak mungkin Yesus yang mengatur aliran nafasnya manusia. Nggak mungkin. Lawang dia aja bernapas, dia aja diberi kehidupan. Tanpa dia diberi kehidupan, mati dia. Jadi dia nggak bisa. Allahus samad, tempat bergantungnya segala sesuatu. Lam yalid wa lam yulad. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakkan. Kalau ada yang beranak dan diperanakkan, itu bukan Tuhan. Itu makhluk. Itu ciptaan. Dan itu tidak disifati oleh pencipta alam semesta. Kenapa? Kalau pencipta memiliki anak, maka alam semesta ini akan diwariskan kepada anaknya. Kalau anaknya cuma satu dan anaknya jadinya dua, berarti akan terjadi pertikaian antara ahli waris. Itu mustahil. Dan yang terakhir, walam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak ada seorang pun, tidak ada satu manusia pun yang setara dengan dia, yang setara dengan pencipta alam semesta. Itu baru Tuhan. Orang Quraisy terheran-heran. Loh, kalau udah kayak begini, dia satu, dia tempat bergantung, dia tidak beranak diperanakkan, tidak ada manusia setara dengan dia. Lalu siapa yang bisa mengalahkan Tuhannya Nabi Muhammad? Tak ada yang bisa mengalahkan Tuhannya Nabi Muhammad, karena tak ada yang setara dengannya. Tak ada yang bisa mengalahkan Tuhannya Nabi Muhammad, karena semuanya tergantung kepada dia. Muncul pertanyaan awam, ya itu kan klaimnya umat Islam. Siapapun bisa mengklaim. Oke, sekarang mari kita teriak memanggil Tuhan kita masing-masing. Orang Kristen masuk ke gereja, panggil Tuhannya, Yesus. Nah, apakah Yesus mendengarkan? Tidak. Kok bisa? Karena Yesus manusia, punya keterbatasan, punya telinganya telinga manusia.
Tapi kalau umat Islam kemudian masuk ke dalam masjid, teriak memanggil Allah, Allahu Akbar, wahai dikau yang maha besar. Apakah pencipta alam semesta maha besar mendengar? Mendengarkan. Tadi orang Kristen masuk ke gereja manggil Yesus, siapa yang mendengar? Yesus? Enggak. Yang mendengarkan adalah Allah. Allah mengatakan, wah, ini dipanggil lagi sembahannya ini. Padahal bukan yang kau panggil itu sembahan yang benar. Yang kau sembah itu adalah ciptaanku. Bukan itu yang menciptakan. Makanya di dalam Al-Quran surah Al-Ma'idah, Nabi Isa dipanggil oleh Allah. Lalu ditanyai, wa isqalallahu ya Isa bin Maryam anta qulta linnas, apakah engkau wahai Isa yang mengajarkan mereka menuhankan dirimu selain daripada aku? Nabi Isa mengatakan, tidak ya Rabb, tidak pantas bagiku mengucapkan ucapan yang bukan hakku untuk aku ucapkan. Nah, berarti orang yang masuk ke gereja memanggil Yesus Tuhan, itu adalah aturan-aturan yang mereka buat sendiri. Yesus tidak pernah mengajarkan itu. Yang mendengarkan hanya Allah, karena Allah yang maha mendengar. Yesus tidak maha mendengar. Saya kira begitu bang. Jadi surah Al-Ikhlas ini jawaban Rasulullah ketika ditanyai oleh seorang kafir Quraisy, siapakah Tuhanmu wahai Nabi Muhammad? Nabi Muhammad mengatakan, Kul, wahai Nabi Muhammad, sampaikan kepada dia, Tuhanmu adalah Allah yang esa, Huwallahu ahad. Maka Rasul sampaikan, Tuhanku adalah dia, hakikat yang maha esa. Terjawab semua jawaban orang-orang Quraisy. Makanya orang Quraisy itu nyaris seluruhnya tunduk kepada dinul Islam. Saya kira begitu bang. Di sini sudah ibadah. Mohon izin teman-teman sekalian, terima kasih atas pertanyaannya dan waktu yang diberikan. Kalau ada jawaban yang keliru itu karena keterbatasan ilmu. Subhanakallahumma bihamdi, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Salam tauhid, salam satu Tuhan. Jayalah Islamku, jayalah Indonesiaku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bang Juma. Ntar dulu bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maghrib dulu bang. Maghrib dulu bang Juma, jangan diganggu dulu. Sempurna, sempurna sekali jawaban Bang Juma teman-teman. Itu saya rasa kita semua waktu sekolah dulu dapat mengenai ini gitu ya. Jawaban-jawaban Juma sangat-sangat sempurna. Karena memang ya kenapa turun itu, ya itu pertanyaan kaum musyrik. Pertanyaan sangat sederhana sih sebenarnya kaum musyrikin itu. Apa isi pertanyaannya yang pernah saya baca ya? Ini pertanyaannya bunyinya nih. Hai Muhammad, beritahu kami sifat Tuhanmu. Apakah berasal dari emas, perak, besi, atau tembaga? Tentu Nabi Muhammad menjawab bukan dari hawa nafsunya. Nah inilah asbabul nuzul. Kenapa turun ayat ini sebagai jawaban atas pertanyaan kaum musyrikin itu tadi. Kira-kira gitu singkatnya, saudara-saudaraku. Ya, jadi, baik Handi, ini ada tamu dari cerita kehidupan dan Famin. Ya, assalamualaikum Bang berdua. Salam Bang. Muslim ya Bang? Iya. Bang Famin Muslim juga? Alhamdulillah Muslim Bang, izin. Alhamdulillah. Ya, Bang Supriyono ini sedang belajar tentang Islam. Ya, kita tunggu dulu apakah sudah cukup bagi Bang Supriyono, apa masih ada yang mau dipertanyakan? Silakan Bang Supriyono. Ya Bang, sedikit aja klarifikasi tentang apa jawaban. Waktu saya pernah bertanya sama Bang Juma ya tentang sosok Yesus dengan Isa Al-Masih itu, saya bertanya kepada beliau itu, beliau menjawab tidak sama gitu. Sedangkan saya naik komal-komal yang lain itu ada yang menjawab sama itu. Mohon klarifikasinya gimana itu? Yang sebenarnya benar-benar sama apa satu sosok apa bukan gitu Bang? Saya pernah bertanya. Ya udah paham Bang. Kita jawab. Ya. Persingkat karena mau maghrib. Ada memang yang bisa menjawab sama, tapi perlu penjelasan. Ada juga yang menjawab berbeda, perlu penjelasan. Kalau yang dimaksud adalah anaknya Bunda Maria yang nama aslinya Yesua Al-Masih, Iso, dan bahasa serumpun Nabi Isa alaihissalam itu sama. Karena di zaman itu hanya ada satu perempuan yang melahirkan tanpa seorang ayah biologis. Tapi kalau Yesus yang dimaksud adalah yang mati terkutuk di tiang salib, beda. Karena Nabi Isa alaihissalam itu, Yesua Al-Masih itu, ya, itu orang soleh, gitu ya, bertakwa kepada Tuhannya,
dan selalu dijaga oleh Tuhannya dan selalu dilindungi oleh Tuhannya. Bentuk apapun yang ingin mencelakai dia itu selalu dilindungi oleh Yang Maha Kuasa. Jadi kalau Yesus yang Anda maksud ya berbeda. Karena inilah yang penggantinya Nabi Isa alaihissalam yang mati terkutuk di tiang salib, menebus dosa orang-orang yang mereka imani itu. Itu. Jadi perlu penjelasan, Bang. Bukan asal jawab saja. Kira-kira begitu, Pak Supriyono. Iya Bang, sebenarnya sih sedikit kurang mengerti ya. Kalau saya analisis sendiri Bang, sebenarnya sama gitu. Makanya waktu Bang Juma bilang nggak sama itu saya bingung. Ini bener saya tanyakan yang koma-koma lain itu ada yang bilang sama gitu Bang. Waktu Saya ulang ya Bang ya. Saya ulang Bang. Kalau ada orang mengatakan sama Nabi Isa alaihissalam dengan Yesus, berarti Nabi Isa dong yang disalib. Iya makanya itu Bang, saya perlu tanyakan ini Bang. Ya makanya saya Gimana jawab itu, tadi. Kronologinya gimana Bang? Makanya saya jawab tadi. Saya kan dari awal mengatakan bahwa anaknya Bunda Maria, anaknya Siti Maryam tidak berlahiran S. Namanya tidak berbau Yunani namanya. Tapi berbau di mana dia lahir. Ya, Yesua Amasia, Isa alaihissalam atau Isa al-Masih. Itu baru bahasa serumpun. Ya, kenapa bisa berubah jadi Yesus? Ya karena dibawa oleh pengaruh Yunani. Itu ya Bang ya. Jadi kalau Yesus yang disalib itu bukan anaknya Bunda Maria atau namanya Siti Maryam. Bukan. Jadi beda. Harus diformat dulu akalnya di sini. Kalau Anda fokus ke penyaliban itu beda. Tapi kalau fokus kepada anaknya Bunda Maria atau anaknya Siti Maryam yang dirahmati oleh Allah itu sama. Mudah-mudahan paham sampai sini Bang. Soalnya kan berselisih Bang. Kalau di Muslim bilang beliau itu diangkat gitu kan, disamakan diangkat. Kalau di teman Kristen bilang itu ya karena Yesus sendiri itu yang disalib gitu Bang. Ciri-ciri orang yang disalib itu Bang, pertama orang fasik, pengkhianat. Ciri-ciri orang yang dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, terutama rasulnya adalah orang soleh, gitu ya, jujur, terpercaya, tidak pernah berbohong dan seterusnya. Gitu loh. Jadi tidak mungkin Sang Pencipta alam semesta yang maha kuasa ini membiarkan rasulnya yang sengaja diutus demi untuk keperluan mencerahkan Bani Israel tidak dilindungi. Karena kalau boleh membaca bagaimana doa-doa Yesua Amasia, dia itu sebagai orang soleh, doanya selalu didengarkan, diselamatkan dari maut. Terus yang diserupakan ini siapa Bang? Yang diserupakan tidak disebutkan namanya di dalam Al-Quran, tapi kita bisa berpikir bahwa hukuman atau perintah Tuhan itu dilarang membunuh bagi orang yang tidak bersalah. Jadi nggak ada petunjuk Bang ya dari Muslim. Ya petunjuknya, ya petunjuknya boleh kita menafsirkan bahwa yang diserupakan adalah orang yang pemakan suap, orang pengkhianat, orang fasik. Itulah yang dieksekusi di tiang salib secara terkutuk. Ya Bang, makasih Bang, Bang. Jadi kami iman kami seorang Muslim itu iman kami adalah Nabi Isa alaihissalam tidak disalib dan tidak dibunuh. Iya ceritanya hampir mirip sih Bang, benar. Makanya jadi pertanyaannya agak bingung gitu Bang. Ini kira-kira kalau saya prediksi apa sih yang lebih benar itu? Menurut Pak Supriyono boleh nggak membunuh orang yang tidak bersalah Bang? Ya nggak boleh, masa Tuhan menyuruh begitu Bang? Ya berarti yang dibunuh di tiang salib orang bersalah atau orang salah? Ya pasti orang yang bersalah lah. Ya pintar, udah kena dia nih. Lanjut, udah paham nggak? Abang udah ngerti. Itulah Islam itu Bang, seperti itu. Lanjut. Ya izin Bang, saya mau menyapa Rumah Sanak nih. Assalamualaikum saudaraku Rumah Sanak. Rumah Sanak, assalamualaikum. Orangnya nggak ada Bang. Ya silakan dilanjut Bang, Silebes. Ya udah Pak Supriyono kan udah paham dia. Intinya kan dilarang perintah Tuhan tidak boleh membunuh orang tidak bersalah. Gitu ya. Artinya Nabi Isa alaihissalam Yesua Amasia itu tidak punya salah.
Kan gitu. Oh, Pak Supriyono udah ngerti. Lanjut lagi Bang Supriyono. Ya mungkin itu dulu lah. Saya nyimak dulu, nanti kalau ada yang mengganjal saya tanya lagi Bang. Pak Supriyono percaya nggak satu Tuhan? Percaya Bang. Oh ya, Percaya, ini tolong ya? dijelasin aja ini Bang, tentang ini Bang. Yang saya paham ya, naik di kamar-kamar walaupun Islam walaupun Kristen tuh kan ada nabi pasti itu Bang. Percaya para nabi semua agama itu kan. Nah, kalau Tuhan satu itu kenapa banyak agama Bang? Mohon penjelasannya Bang. Kalau memang Tuhan itu benar, nggak mungkin Tuhan itu memberikan petunjuk atau agama itu banyak Bang. Oke. Harusnya kan satu. Di dalam ajaran Islam hanya agama Islam yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Manusia itu makhluk ciptaan yang paling sempurna. Diberi akal. Oke, diberi kebebasan, diberi hawa nafsu. Oke, untuk menghindari kebebasan yang kebablasan, hawa nafsu yang berlebihan bukan pada tempatnya, maka manusia ini ya perlu ada SOP, sistem operasional, gitu ya. Ada buku panduan. Oke, buku panduan untuk manusia ini berasal dari yang menciptakan manusia itu, karena yang mengetahui semua karakter manusia adalah yang menciptakan manusia, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Diutuslah seorang utusan di berbagai tempat sesuai dengan kemampuan kaumnya, mulai dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi penutup rahmatan lil alamin diturunkan Al-Quran, dan ada penjelasannya di hadis sebagai SOP, sebagai panduan, tolak ukur, landasan orang-orang yang tadi berpikiran bebas, penuh hawa nafsu supaya tidak kebablasan. Al-Quran lain yang mengaturnya. Di dalam Al-Quran hanya agama Islam yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa banyak kepercayaan? Karena manusia ini bebas. Manusia punya hawa nafsu. Bebas, tidak ditekan oleh siapa-siapa. Anda boleh menyembah siapa, Anda mau bertuhan siapa, beragama siapa, silakan. Kenapa demikian? Kenapa demikian? Karena diciptakan juga ada dua. Ya, ada yang namanya iblis yang menggoda manusia. Nah, inilah fungsinya Al-Quran. Kita beriman untuk melawan iblis tadi supaya kita tidak hidup kebablasan. Itu Ya, Bang, itu pengantar umumnya, Bang. Kalau di antara agama-agama kan pasti mereka saling mengklaim agama saya yang benar gitu Bang. Ya silakan saja, mari kita diskusi, buktikan. Ya, gini Bang, gini aja. Yang saya paham di Islam itu ada berapa nabi itu yang turun tuh Bang. Di Al-Quran dijelaskan ada apa enggak? Dijelaskan di dalam Al-Quran. Dijelaskan di dalam Al-Quran ada 25 nabi yang tertulis. Ya, itu membawa agama apa enggak Bang? Semua muslim berserah diri kepada Tuhannya. Tidak ada para nabi beragama Hindu, tidak ada nabi beragama Kristen, tidak ada nabi yang Buddha, nggak ada. Saya akan keluar rumah ini manjat tower kalau ada yang bisa membuktikan ada nabi beragama Hindu. Nggak ada. Semua para nabi itu berserah diri kepada Tuhannya, muslim. Aturannya itulah, SOP-nya itulah disebut Islam. Jadi kalau di Adam ya aturannya Islam, berserah diri kepada Allah. Tapi belum selengkap syariat yang dibawakan Nabi Muhammad SAW, karena disesuaikan kemampuan kaumnya itu. Makanya Nabi ini diutus lokal-lokal. Termasuk Nabi Isa alaihissalam itu diutus kepada Bani Israel. Jadi Nabi sebelumnya nggak bawa agama Bang? Cuma ya muslim, kan saya udah bilang tadi, muslim berserah diri, agama tauhid. Tauhid, dia berserah diri kepada Tuhannya. Nah, izin dulu ya Bang, sebentar ada nih tamu kita yang baru, Bang Hijrah dan Bang Muhammad. Assalamualaikum. Potong lagi dong. Lanjut. Assalamualaikum abang-abang, Abang Hijrah, Abang Muhammad. Waalaikumsalam. Ya, waalaikumsalam. Gini Bang, ini kan ruang diskusi lintas agama. Kalau kita semua di atas adalah muslim, tidak ada tempat bagi non-muslimnya Bang.
Saya Gimana kalau Ini silaturahmi? Muhammad ini Kristen ini Muhammad. Saya murtadin saya. Oh, murtadin. Ya, silahkan bila Bang Supriyono, kita hentikan di sini dulu diskusinya dengan Bang Andi. Ini kita layani dulu tamu yang baru naik ini ya, Bang. Abang tetap aja di situ. Silahkan mendengarkan, Bang. Ya, silahkan Muhammad, apa yang ingin Anda coba diskusikan dengan kami, terlebih Bang Handi di sini dan abang-abang yang lain. Silakan. Ya. Ya, saya mau bertanya ya. Saya pernah mendengar ada 4 permainan atau olahraga yang dibolehkan oleh Islam ataupun Nabi ya. Tolong dijawab sesuaikan dengan dalilnya gitu. Coba bertanyanya lebih kencang suaranya, soalnya kurang mendengar mungkin abang-abang kami di sini. Silakan lebih kencang bertanyanya, Bang. Ya, saya mau bertanya. Saya pernah mendengar ya, tapi saya nggak tahu dalilnya di mana. Hanya satu yang saya tahu. Ada 4 permainan atau olahraga yang dibolehkan oleh Islam atau Nabi. Tolong dijawab. Ya, abang-abangku, Abang Handi, Bang P, Bang Hijrah, Bang Santo, Ya, apa bagaimana? tanya tadi coba? Tanya apa coba? 4 permainan Nabi Muhammad itu gimana? Olahraga. Ya, permainan atau game atau olahraga yang diperbolehkan oleh Nabi atau Islam. Dikasih maksudnya pertanyaan gua bagaimana sih harus Ini aja kita udah tangkap gini aja jawabannya adalah muslimah atau muslim itu ya adalah wajib menutupi aurat. Oke. Kalau laki-laki itu auratnya itu sampai paha ke atas. Betis masih bisa dimaklumi, bukan aurat. Gitu ya. Dan bagian dada jadi harus tertutup. Laki-laki itu mengenai aurat dulu. Kalau perempuan ya auratnya tentu pada paham. Harus menutupi kepala, berhijab. Banyak kelihatan lengan dan kaki, ujung kaki. Kalau pakai sandal boleh lah, nggak pakai kaos kaki begitu. Nah, kalau dalam olahraga seperti renang, ya itu kan mempertontonkan aurat. Jadi olahraga apapun yang mempertontonkan aurat ya tidak sesuai dengan ajaran Islam. Kira-kira itu jawaban umumnya ya, jadi nggak usah spesifik. Jadi kita lari kepada aturannya dulu, gitu ya. Mudah-mudahan paham sampai di sini mengenai aurat muslim dan muslimah. Itu kira teman-teman. Ya, Bang Muhammad sudah cukup, rasanya itu sudah sangat pas yang dijawab oleh Bang Handi. Sekiranya ada lagi yang ingin Anda pertanyakan, silakan. Kayaknya kurang pas itu. Ini bukan berbicara. Sebentar dulu saya. Kenapa Anda pakai nama Muhammad? Kenapa nggak pakai Yesus? Tuhan kamu, kau nggak cintai Tuhanmu? Duh, kalau tidak setuju tadi kenapa nggak di-kick? Aduh. Saya tanya baik-baik, satu kali pertanyaan saya. Kenapa kau nggak pakai nama Yesus? Apakah Yesus itu kurang terkenal? Kenapa nggak pakai nama Tuhanmu? Jawab dulu ini baru kita lanjut. Ya, mungkin nama Muhammad lebih terkenal kayak. Jadi Yesus itu kenapa nggak dipakai? Tidak populer? Tidak bisa dipercaya? Itu bukan tidak populer, itu nama. Makanya saya tanya, kenapa kau nggak pakai nama Yesus saja? Saya nggak berani memakainya. Terus Muhammad kau berani kenapa? Ya berani dong. Berarti Tuhanmu kau nggak berani menampilkan di sini? Nama bukan Tuhan. Ya ganti dulu Tuhanmu, pakai nama Tuhanmu dibawa. Turun dulu, ganti pakai Yesus. Ganti pakai Tuhan Yesus baru lu naik. Oke? Kenapa ini orang-orang ini memakai nama Tuhan yang nggak percaya diri ya? Percaya diri dong. Jangan siapa tahu ada orang tertarik menuhankan Tuhanmu. Kan gitu. Siapa tahu Pak Supriyono ini lagi mencari ini, dia tertarik kepada Yesus. Kenapa ini kalian hanya naik untuk jadi benalu? Jadilah Kristen yang baik. Perkenalkan Tuhanmu, perkenalkan Bible-mu. Gitu kira-kira. Setuju Pak Santo? Lanjut. Setuju, masalahnya dia namanya Mikasih, kok tiba-tiba jadi itu namanya. Memang kamu ini Mikasih, ku dapat ku putar lidah kau ya. Kamu nggak pakai namamu Mikasih kok.
Apapun. Ya maafkan Kang Bang, kami nggak tahu. Yang penting tadi dia di situ ya, saya kira tadi seorang Muslim juga ya dinaikkan. Maaf ya Bang ya. Ini Bang Hijrah Muslim apa Gini loh, Kristen Bang? Gini loh Bang, kalau moderator izin banyak saya koreksi membangun. Kalau sudah ada terlanjur, misalnya Bang Juma, sudah ada diskusi gitu ya. Ya kalau ada orang naik suruh diam dulu nunggu. Kalau nggak bisa menunggu lama ya suruh pergi kan gitu. Biar dulu topik itu mengalir dulu, selesai, ada spasi baru di absen yang naik. Jangan orang bertanya kita jawab, terus ada naik dipotong lagi, pindah jalur lagi kemana-mana begitu. Ini waktu mepet. Kira-kira gitu Bang. Ini koreksi untuk jadi moderator gitu ya. Lanjut. Baik Bang. Ini ada Bang Hijrah Bang. Hijrah ini belum tahu kita tadi agamanya apa. Bang Hijrah, maaf nih Bang, agamanya apa Bang? Iya. Muslim Bang. Oh Muslim ya. Ya silakan. Iya. Ini yang sering ditanyakan Oten di Al-Furqan 68. Kenapa Bang Al-Furqan 68? Itu punya ayatnya. Al-Furqan 68. Ya, terus kenapa? Abang sering naik di room Oten gitu ya? Iya, sering. Terus kenapa itu? Itu kan punya Al-Furqan ayatnya itu yang mengenai tidak Al-Furqan 68 itu mengenai mempersekutukan Allah dan sembahan lain, membunuh orang yang diharamkan Allah kecuali dengan alasan yang benar, tidak berzina, tidak berzina dan seterusnya. Itu kan penjelasannya di sana ya. Kenapa itu? Iya. Dan ayat berikutnya itu kan, dan hal yang demikian itu akan mendapat dosa yang besar. Niscaya mendapat dosa. Iya. Jadi kan mereka kan menyimpulkan yang tidak berzina, yang tidak menyatukan Allah akan mendapatkan dosa. Ya lagian iblis lu percaya kan iblis mau bolak-balik fakta, gimana sih lu bro? Ya ini dibaca dari bawah ke atas, tidak memaknai gitu loh. Di sini intinya tidak boleh mempersekutukan Allah. Kalau mereka sudah mempersekutukan, membuat Tuhan baru Yesus. Di sini tidak boleh membunuh yang diharamkan kecuali dengan alasan. Contoh seperti di medan perang, boleh daripada kita mati konyol. Tapi kalau dalam keadaan damai begini ngapain? Perintah Tuhan nggak boleh membunuh. Jelas itu dilarang berzina. Nah siapa yang melakukan yang dilarang tadi ini, niscaya mendapat dosa. Apa itu? Ya membunuh orang tidak bersalah, berzina, dan seterusnya. Itu maksudnya bro. Ini gampang kok dijelaskan. Nah makanya kalau belum cukup ilmu jangan naik dulu deh. Oke? Terima kasih, lanjut. Jadi sebenarnya pada ayat itu Allah menerangkan sifat-sifat Allah, sifat-sifat hamba Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, yaitu yang tidak menyembah selain Allah kan di situ, dan tidak mempersekutukan dengan sesuatu apapun. Dia benar-benar menganut tauhid yang murni. Bila dia beribadah maka ibadahnya itu hanya semata-mata karena Allah, dan bila dia berbuat kebajikan atau perbuatan baik, perbuatannya itu karena Allah, bukan karena ingin dipuji, dilihat orang gitu loh. Bila dia berdoa, benar doanya langsung dipanjatkan ke hadirat Allah, tidak melalui perantara, tidak menyekutukan maksudnya. Jadi dia yakin sepenuhnya bahwa yang sanggup mengabulkan doanya hanyalah Allah semata. Nah, mereka tidak melakukan pembunuhan terhadap siapapun karena menyadari bahwa jiwa seseorang menjadi hak atas dirinya. Ya tidak boleh dibunuh kecuali dengan hak yang telah ditetapkan oleh Allah. Nah, itu seperti intinya gini loh, kalau naik di room Kristen itu siapkan Al-Quran di depan kamu. Harus itu. Kalau nggak bisa menghafal, siapkan Al-Quran. Kalau nggak bisa menghafal. Anda Muslim bro, hijrah? Iya, Muslim hijrah. Bang. Yakin Iya, bang? Muslim. Yakin? Iya yakin. Iya, Bang Muslim. Ya, sholat jenazah berapa rakaat? Sholat jenazah. Dites saja yang lain bang. Enggak, hijrah. Sholat jenazah berapa? Saya tanya, sholat jenazah berapa rakaat? Dua. Oh, saya nggak tahu itu bang. Ya, masa kau Muslim nggak ngerti? Supriyono bilang 2, lu berapa? Nggak pernah ikutan sholat jenazah. Nggak ngerti. Sholat jenazah nggak pakai rakaat Pak Supriyono. Supriyono, sholat jenazah nggak pakai rakaat. Iya.
Dia Anda nggak bukan sujud kalau sholat jenazah setahu saya. Ya udahlah Dia kau nggak diam dulu sujud kau. karena Coba dikit kau sama coba kau syahadat masih ngerti nggak syahadat? Bagaimana kalau kau muslim? Saya Hmm. asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rukun Islam ada berapa? Saya muslim, Pak. Rukun Islam ada berapa? Ada 6. 5. Aduh. Ya udahlah belajar lagi lah. Tapi kalau kau masih muslim, belajar lagi, jangan naik lagi di room oten, oke? Belajar dulu. Anda boleh silent dulu di sini, oke? Ini menjelang maghrib, lanjut. Oke. Ini ada tamu yang namanya Aries. Kan dulu. Pak Supriyono itu soal jenazah itu nggak pakai rakaat. Masa jenazah sujud nggak, berdiri aja bang, oke? Iya takbir kan itu 2 kali. Itu Ya 2 kali, tapi nggak sujud bang. Rakaat itu artinya sujud. Oh ya yang ada sujudnya tuh. Seperti sholat di apa? Ya beda dengan sholat biasa dengan sholat jenazah, gitu ya bedanya. Ya kalau sholat jenazah nggak ada sujudnya emang bang. Enggak lah, masa sujud sama mayat. Ya saya kan pernah lihat soalnya itu. Ya oke. Pernah lihat jenazah disolati gitu. Pak Supriyono percaya nggak Nabi Muhammad? Untuk saat ini nggak ada yang apa ya, nggak ada yang janggal. Mungkin kalau saya tanya sedikit apa ya, takut menyinggung bang tentang kenapa itu Nabi Muhammad itu mengawini anak kecil itu bang. Itu gimana kebenarannya bang? Di mana datanya mengawini anak kecil? Di mana datanya mengawini anak kecil? Istrinya Siti Aisyah itu Aisyah itu sudah ikut perang. Katanya umur 3 tahun apa gimana? Kata siapa? Enggak, kalau saya dengar-dengar ya orang lu percaya, nggak ada. Apa makna Nabi Muhammad menikahi Aisyah? Apa makna Nabi Muhammad menikahi Aisyah itu kan perintah supaya Aisyah nanti bisa menghafal hadis. Maknanya di sana. Ya kalau Anda mau memeluk Islam, ya terus Anda berkolaborasi dengan orang-orang yang tidak suka Islam ya nggak apa-apa. Yang jelas gini loh Pak Supriyono ya. Islam itu tidak butuh Anda loh. Ya, tapi Anda yang butuh Islam. Dengarkan dulu. Islam tidak butuh Anda, tapi Anda yang butuh Islam. Tapi kalau nggak mau nggak maksa kok. Nggak maksa gitu loh. Silakan aja beragama lain, nggak masalah bro. Oke? Ya, ini kan sesuai keyakinan masing-masing bang ya. Iya silakan aja mau beragama apa kek. Buktinya intinya mayoritas Islam di Indonesia ini rukun. Dengarkan dulu. Buktinya mayoritas Islam di Indonesia rukun damai. Anda Buddha nggak pernah kami ganggu. Anda mau apa nggak pernah kami ganggu. Silakan saja. Saya nggak mau salah pilih lagi bang. Soalnya puluhan tahun saya nggak mau salah pilih lagi bang. Karena selama ini kan puluhan tahun nih saya selama hidup ini jadi Buddha nih. Salah Tuhan lah ibaratnya. Udah salah menganut. Ya nggak terserah abang lah. Kalau saya harus memilih lagi kan harus teliti bang. Nggak mau saya salah pilih lagi seperti. Ya nggak usah bang. Kalau nggak mau ke Islam nggak apa-apa bang. Tetap aja di situ. Ya, tetap saya harus belajar dulu bang. Nggak usah belajar bang, nggak usah. Udah, abang kan udah sering naik. Saya udah berapa kali ketemu abang. Tiap ketemu belajar, ketemu belajar. Ya kapan selesainya? Oh ya, nanti abang mau belajar setelah dikubur. Ya udah, selesai belajar setelah dikubur nggak apa-apa. Nggak apa-apa itu mah. Ya silakan saja. Bukan hari ini aja loh Anda ngomong begini. Sebulan yang lalu, 2 bulan yang lalu begini juga. Saya mau belajar. Terus kapan selesainya belajar itu? Ya harus sampai yakin bang. Sebenarnya saya sudah condong bang. Bang, memeluk Islam, memeluk Islam itu, lu nggak perlu jadi kiai ulama dulu, jadi ustadz dulu. Memeluk Islam itu ibarat kata lu masuk dulu TK. Kalau perlu PAUD dulu, baru TK, baru SD. Ya, saya ngerti makanya saya nenek koma Kristen kan ada di sini bilang ini yang nggak jelas apa saya tanyakan gitu bang. Gini aja, lu percaya nggak ada yang menciptakan alam semesta? Nggak gini bang. Aduh, susah juga lu. Di Kristen itu ada yang fitnah. Ya udah, kalau begitu lu
Kalau begitu lu ke Kristen aja bang, nggak usah ke sini. Enggak, sama aja penebar fitnahnya gitu bang. Ya udah lu ke Kristen aja udah. Bang, yang mana udah bang, benar gitu, cukup, Bang. cukup Pak Supriyono. Dari kemarin lu mau apa yang namanya bolak balik. Lu kok jadi Kristen aja nggak apa-apa. Islam gak rugi kok. Tugas kami sebagai orang Islam itu sudah menyampaikan amar ma'ruf nahi mungkar, sudah menyampaikan. Tiap hari kita sampaikan. Bukan hari ini aja Pak Supriyono. Udah berapa bulan yang lalu. Tapi jawabannya tetap kayak gini, gitu loh. Nggak berubah toh. Gimana bang? Kenapa? Anda menyampaikan kalau belum paham gimana? Ngomong apa sih? Nggak jelas ah. Ini juga berisik yang naik. Aduh, capek deh. Udah lanjut ah. Udah, gini. Bang Supriyono, sekian banyak sudah ilmu, Anda merenung saja mana yang lebih baik Anda pilih dan Anda tetapkan keyakinan Anda secara pribadi. Bila mana Anda ingin masuk Islam, silahkan. Ingin masuk agama lain, silahkan. Jadi cukup sekian dulu ya Bang Supriyono. Assalamualaikum. Kalau mau syahadat sekarang juga silahkan. Kalau enggak ya pergi. Pokoknya ini yang naik ini ya. Kita begini ya teman-teman, kita jangan langsung percaya dari Buddha. Kita tanya dulu nama Tuhan di dalam Buddha itu siapa gitu. Kalau memang menganut agama Buddha sebelumnya katanya kan. Karena begini, ini OT ini ya nyamar gitu. Gitu ya. Nyamar jadi malu gitu loh. Karena nggak bisa kalau ngaku oten kan mau ditanya kan. Nah, karena mereka nggak ada larangan untuk nyamar gitu, untuk merubah akidah dengan suara nggak ada larangan. Misalnya, mereka Kristen, saya Hindu atau saya Buddha. Nah, padahal mereka Kristen, nggak ada larangan. Kalau kita kan nggak bisa. Saat kita mengeluarkan kata di luar daripada saya Kristen, misalnya saya Islam ya, wah bahaya nanti. Ini bisa keluar dari Islam kan gitu. Kalau mereka nggak ada aturan, nah gitu. Jadi Supriyono ini masih meragukan kalau dia itu Kristen. Untuk ini bukan hari ini aja teman-teman. Ini udah sering naik komal. Aku mau belajar Islam. Pertanyaan sudah 67 kali setengah diulang-ulang. Cuman itu aja gitu loh. Saya mau belajar gitu. Ya kalau mau belajar kan udah dijawab semua. Gitu loh. Tapi selalu bertanya membandingkan. Tapi di Kristen begini, tapi di ini begini, tapi di ini begini. Menurut ini, apa lagi kalau begitu? Udah dibilangin belajar Islam itu bukan menurut gitu loh. Tapi tetap ngeyel gitu loh. Ya dibawa ya terima kasih memperingati saya harus sabar. Ya coba Anda gantiin saya di sini, bisa sabar nggak? Ini Bang Andi dan Abang Santo, ini naik lagi. Saya lihat si Arabi ini yang tadi yang bernama apa nih Muhammad. Ya mungkin boleh dilanjut, tapi kita sapa dulu Bang. Ini ada Anindar dengan Harel. Ya selamat sore Anindar dan Harel. Assalamualaikum Anindar. Ya, selamat sore. Ya, selamat sore. Bang Harel Kristen ya? Salam Sadra. Hah? Enggak. Saya menghormati orang yang beragama. Bukannya masalah agama Kristen apa gitu. Saya mengharap. Abang beragama apa enggak? Islam. Oh, Islam. Anindar agamanya apa? Saya beragama Islam. Iya Bang, Anindar ini yang saya tanya. Anindar agama apa Anindar? Anindar. Ya udah Bang Harel silakan menyimak. Ini ya Rabbi tadi sudah naik mau berdiskusi kembali. Anindar saya turunkan kembali. Ya ini kan bermasalahnya ini. Iya Pak. Bisa saya ngomong dulu? Agama, diskusi kan bukan berarti enggak masalah kan penyamaran ini memang banyak orang orang beragama berkedok agama Islam, agama lain pun Buddha, Kristen yang berkedok agama Islam kebanyakan. Tapi kenapa orang Islam tidak sadarkan diri bahwa agama lain masuk ke agama Islam untuk menjadi provokator gitu?
sekian. Ya, saya harap Bang Harel diam saja dulu. Ini ada Bang Ya Rabbi ini mau berdiskusi lanjut. Nanti Abang boleh melanjutkan yang lain ya. Abang tolong di mute ya. Ya silakan Bang Ya Rabbi. Saya mau tanya ke Mikaze ini ya. Mikaze, cek. Nah, yang saya tanya di dalam Bible itu beritakanlah Injil kepada hewan. Kok bisa ya beritakan Injil kepada hewan? Bisa Anda jawab? Nggak ada di situ hewan, segala makhluk iya. Loh, segala makhluk. Saya tanya hewan makhluk bukan? Tapi tidak eksplisit kepada hewan. Enggak, saya tanya dulu, jujur dulu. Makhluk itu hewan bukan termasuk? Oke, itu di ayat berapa? Saya kurang tahu. Markus 16, 15 sampai 18. Nah itu. Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil ke segala makhluk. Barang siapa yang percaya dibaptis, tidak percaya dihukum. Jadi di situ segala makhluk. Hewan itu adalah makhluk juga. Pertanyaannya, bagaimana cara menginjili babi? Silakan. Di ayat berapa tadi? Markus 16, 15 sampai 18. Markus 18 ya. Segala loh ini. Tapi tadi Pak Selebes belum jawab ya pertanyaan saya. Udah lah. Ya, suruh baca dulu. Bang, suruh baca. Coba baca dulu. Markus 16, 15 itu. 16. Noten nggak ada yang hafal Bible-nya ya? Kacau gitu. Loh, jangan kau samakan dengan Al-Quran. Al-Quran itu hanya 6.000 ayat. Nah, ini saya hafal Bible-mu ini. Mati lampu saya bisa pakai baca Bible. Kitab itu 30.000. Ya udah lo baca, udah cepetan baca. Baca. Cuma 6.000 kok. Ya udah baca. Baca. Bagaimana mau baca? In harke, in hologos, kai hologos, in protonteos, kai theos, in hologos. Susah dihafal itu. Oke. Nah. Baca dong. Gimana sih Anda ini? Dia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia dan beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Segala makhluk. Oke. Itu kan terjemahan LAI. Coba kita lihat ke ininya ya. Oh jangan. Loh, sabar. Kita bisa baca original teksnya dia. Coba baca original teksnya coba. Oke, sabar. Kita ke teks aslinya dulu. Udah baca nggak usah original teksnya apa enggak? Bisa nggak dia baca? Iya, coba. Coba baca. Nah, di sini kan ada tertulis juga manusia ini. Baca original teksnya, katanya terjemahan salah. Sabar. Makhluk definisinya kan ada makhluk, dunia, manusia. Oke? Jangan bohong kamu. Segala makhluk. Buka KBBI, makhluk itu iya termasuk benar. hewan, Itu kan terjemahan LAI. Termasuk Tapi pohon lo. Kamu yang dimaksud di situ ada dunia, sebentar. ada manusia. Tunggu satu-satu dulu gantian. Kan saya sudah paham. Anda tarik ke dalam, mau tarik ke bahasa Yunani, sementara di dalam Yohanes 13 Anda nggak mau. Oh Tuhan di situ terjemahannya Tuhan gitu loh. Jadi nggak usah lari kemana-mana. Beritakanlah Injil kepada hewan dan pohon, betul ya? Bagaimana cara menyampaikan itu? Mungkin dalam bahasa baru, ya toh? Karena di dalam Markus 16:17 itu percaya kepada Yesus itu Tuhan. Kristen ini akan mengadakan tanda-tanda seperti berbahasa asing, kayak gitu. Mungkin dia beritakan Bible ini dalam bahasa asing kepada B2 tadi atau hewan monyet dan pohon beringin. Gitu ya? Gitu kan? Iya, jadi begini bro, kita jadi dengarkan. Nggak, jadi gitu caranya. Ayat itu kan nggak, yang saya tanya begitu caranya kan, ya sudah benar. Sesuai dengan konteksnya, sama dengan surat Yusuf ayat 50. Yang saya tanya segala makhluk, benar ya? Segala makhluk di situ artinya makhluk dalam KBBI itu apa? Coba buka. Makhluk, siapa saja makhluk di situ, termasuk iya, pohon. Benar. Pohon beringin. Nah, cara menyampaikannya kepada
hewan terus kepada pohon gimana caranya? Kepada Bahasa babi aja langsung aja. Bagaimana nyili babi itu aja udah. Ya. Kalau mau beritakan Bible kepada B2 gimana caranya? Bada-bada bahasa asing. Kalau kalian tidak paham artinya ayat itu ya seperti itu. Jadi kalau kau hanya Tunggu kau jawab aja dulu bagaimana caranya. mengartikannya per Coba kau teks. tunjuk. Coba bisa nggak open cam tunjukkan caranya bagaimana bukan konteks. memberitakan Biblemu itu kepada makhluk yaitu B2 sama pohon beringin. Kan itu kan makhluk. Coba bagaimana caranya? Itu loh yang saya minta. Gimana caranya? Dalam bahasa apa gitu loh? Maksudnya dalam kan kalau misalnya Yohanes 17:3 kan bicara sama pohon, inilah hidup yang kekal itu yaitu bahwa mereka mana ngerti pohon atau hewan yang mungkin dalam bahasa asing kayak gitu mungkin. Gimana sih Bang Santo? Cara menginjili babi itu gampang. Caranya menginjili babi dia nih. Babi, sini lu gua ternak. Nah, baru ditusuk pantatnya mati dimakan. Itu cara nginjilinya. Gitu. Mana sih? Dulu kan pernah ada pendeta agung itu. Dia spesial menginjili binatang. Saya tanya dia, Gung, binatang apa yang paling sulit diinjili? Katanya apa? Curut. Kenapa? Sulit ditangkap katanya. Gitu. Jadi gini Henry Selebes. Jadi pengertian katanya di situ tadi yaitu ya makhluk itu kalau dalam bahasa aslinya pengertiannya ada banyak ya. Apa bahasa aslinya di situ? Hah? Apa bahasa aslinya? Di sini ada bahasa aslinya kitisis dalam apa? Kitisis. Apa? Strong numbernya 2937. Strong numbernya 2937 itu bisa dibilang makhluk, bisa dunia, bisa manusia. Gak bisa. Loh, makhluk itu adalah semua yang bernapas. Ada-ada aja kau. Oke, dalam surat Yusuf, kenapa lu lari ke situ? Sabar. Surat Gak Yusuf, bisa. Rabi itu bisa nggak sama? Jangan pindah dulu ke situ. Ini berbicara makhluk. Itu kita kan berbicara konteks. Itu kita berbicara konteks. Surat Yusuf 50 bisa nggak? Udah turunin. Lu nggak menjawab, gua turunin. Kau jangan lari. Dah, nggak mau dia. Pindah lagi ke Al-Quran. Ini lawatan goblok ini. Kalau sudah mentok lari ke Al-Quran. Iya, aneh. Kalau di Al-Quran, Quran surat Al-Nahl ayat 44. Bil bayyinati waz zubur wa anzalna ilaika zikir litubayyina linnas. Itu jelas itu kepada manusia. Litubayyina linnas. Ya ayyuhan nas. Jadi keterangan-keterangan mukjizat dan kitab-kitab dan kami turunkan kepadamu Al-Quran agar kamu menerangkan kepada umat manusia. Nah, bukan mah. Kabur kau ya, Mikase. Ganti-ganti kau pula namamu. Kau kira aku nggak tahu suaramu? Dia pikir saya nggak tahu original teksnya. Enak aja lu mau nafsir sembarangan lu. Nak jedar-jedar kau. Ya udah karena ini di sini juga maghrib. Terima kasih semuanya ya untuk yang ada di Andi Selebes Channel. Selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Bang Zuma lagi rehat sedikit teman-teman. Mungkin lanjut Isa tuh. Santo, apa benar tidak Murtadin ini di Arab nih? Ada 4 olahraga atau permainan yang disunahkan oleh Nabi. Itu kau belum jawab. Jawab dulu tadi. Itu enggak kan saya sudah jawab. Ini yang fundamental, beritakanlah Biblemu ini kepada rum muslim makhluk. loh. Ini fundamental. Sidik ini rum muslim. Ketika orang bertanya dijawab. Untuk olahraga itu enggak fundamental. Nah, Nabi biasa memanah, enggak masalah memanah. Iya, itu yang saya tanya. Olahraga apa saja? Apa saja olahraga apa saja? Yang fundamental sekarang saya tanya nih. Beritakanlah. Ngerti enggak kamu pertanyaan saya, Sidi? Pertanyaan saya apa? Bisa jawab nggak itu? Bisa jawab nggak? Permainan atau olahraga yang diperbolehkan oleh Islam apa? Itu kamu jawab. Beritakanlah Biblemu itu kepada makhluk. Itu bagaimana caranya? Masa Handi bilang itu aurat, kelihatan aurat? Itu bukan jawaban. Apa jenisnya? Izin dulu abangku yang 2. Ini ada 80R60L. Ini Assalamualaikum Bang. Namanya kok rumit banget gitu. Assalamualaikum, Abang 80R. Borgol itu borgol. Borgol, oh borgol.
Ya, assalamualaikum Bang Borgol. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang. Oh, Muslim ya Bang ya? Ya silakan Bang. Nah, ini ya Rab, tolong dulu Anda kondusif. Ya tadi Bang Celebes udah menjawab pertanyaan Anda. Apabila Anda punya data pembanding atas apa yang disampaikan oleh Bang Handi, hadirkan biar kita bisa diskusikan gitu. Iya, iya. Jangan adu congor, capek kita nanti. Ya, jadi Silakan. gini Isa ya. Jadi kan saya minta tadi 4 olahraga yang dibolehkan, ya kan? Dia lo jawabnya itu aurat. Itu bukan seperti itu jawabannya. Sebutkan jenisnya, bukan bicara tentang aurat. Ya kalau sama-sama laki-laki yang berenang, masa bilang aurat? Sama-sama perempuan yang berenang, kok masa bilang aurat? Kan yang dibolehkan Nabi apa? Gitu sebutkan, dalilnya mana? Gitu loh. Ya udah memanah. Ya kenapa? Itu memanah apa lagi? Saya bilang ada 4. Yang fundamental itu beritakan ilmu kepada seluruh makhluk. Nah, itu yang fundamental. Sidik, kalau kau tidak bisa jawab, biar saya jawab. Saya tunjukkan hadisnya di mana. Udah 2 kali kamu ku bikin berhala tentang pertanyaan kan? Mau kejar aku kau? Nah, makanya hadisnya mana? Hadisnya mana? Coba kau sebutkan hadisnya di mana. Sekarang kau jawab dulu. Saya akan bikin berhala kamu tiga kalinya di sini. Saya nggak bisa jawab, nggak bisa jawab kau kan? Beritakanlah Bibelmu kepada seluruh makhluk. Bagaimana cara memberitakan Bibelmu kepada B2? Oke, saya kasih kau waktu 5 menit, ya. Kau cari hadisnya yang membolehkan, ya. Ada berenang, latihan berkuda, memanah. Kau cari hadisnya di mana? Apalagi? Saya yang jawab ini karena kamu nggak bisa jawab. Kau cari hadisnya di mana? Saya jawab, kamu jawab pertanyaan saya ya. Tadi ya. Kan saya sudah jawab tadi. Jawab apa? Anda kan tahu setiap pertanyaanmu jawab. Sidik, kau berubah lah Sidik. Hadis pun ya. Sekarang kau berubah. Sekarang saya akan tunjukkan hadis itu nomor berapa di mana tertulis. Tunjukkan. Tetapi kamu jawab pertanyaan tadi saya. Bagaimana cara ya? Bagaimana cara ya? Beritakanlah Bible kepada hewan. Oke? Oke? Janji? Woi. Jawab dulu pertanyaan saya. Ya. Kamu janji dulu di sini. Lo kan saya sudah jawab, itu enggak eksplisit kepada hewan. Gimana ceritanya? Saya sudah tunjukkan. Makhluk, ya. Anda definisi hidup di situ. Indonesia. KBBI itu makhluk itu apa? Makhluk. Definisi ya benar, makhluk. memang. Memang berarti cara menyampaikan Bible kepada makhluk. Kalau lari ke KBBI itu sudah dipengaruhi oleh terjemahan yang Islam. Ya memang kita akui KBBI itu sudah dipengaruhi oleh terjemahan Islam. Bang Santo, boleh saya bantu jawab ya? Iya, diam kamu. Ya, binatang-binatang atau dari makhluk itu kami injili sebab sesuai dengan surat Al-An'am ayat 38 bahwa binatang yang saya tanya ke Al-Quran. Yang saya tanya binatang itu beragama Muslim, makanya kami injili, Bang. Bagaimana Kristen ini ya memberitakan Bible kepada monyet? Cara kami memelihara, Bang. Karena monyet ini sesuai dengan surat Al-An'am beragama Islam. Katanya mau jawab. Jadi kesimpulan dan tidak ada seekor binatang pun yang satu-satu saya lemparkan dari atas dengan kedua sayapnya, melainkan semuanya merupakan umat-umatmu seperti kamu. Bisa kondusif, nggak bisa ya? Nggak bisa ya? Nggak bisa. Nggak bisa. Baik. Saya jawab. Karena di bawah saja kalau nggak bisa kondusif. Jadi saya berharap ya Rab, ini nama kamu pun hebat juga, ya Rab. Kalau kamu ingin berdiskusi, karena ini diskusi lintas agama, lebih utamakanlah dulu ayat dari kitab sucinya ya. Dan itu akan memberikan kita ilmu yang lebih dan pemahaman yang lebih, bukan menceritakan hadis. Ya. Silakan Rab. Ya, oke. Sekarang kalau aku ditarik naik, tolong dikasih waktu bicara dong. Gimana sih Bang Rosi? Kamu jangan ribut lah. Jangan pula kamu. Ya, lanjut. Oke, gini Novir, antar ya. Saya sudah bilang tadi untuk pengertian makhluk di situ, ya kan definisinya ada makhluk, ada dunia, ada ciptaan, ada manusia. Nah, kebetulan di situ KBBI menuliskan di situ makhluk, ya.
Kamu kalau kami sebagai anak Kristen nggak mengatakan itu binatang, tidak. Nah, itu pengertian kamu ya. Beritakanlah Bible kepada segala makhluk. Segala. Oke, saya sudah bilang tadi. Saya sudah bilang definisi artinya kitis Nah, yang itu. pertanyaan saya, Dengarkan. Bisa makhluk, bagaimana caranya bisa dunia, ya, bisa ciptaan. memberitakan Bible itu ya kepada segala makhluk. Bagaimana caranya? Coba bagaimana caranya? Misalnya dia memberitakan Bang Rabi, sorry, Anda akan susah menjelaskan ke mereka sebab mereka percaya jawab aja bagaimana monyet, caranya? babi, kucing semuanya agamanya Islam. Sesuai misalnya memberitakan kepada monyet. Bagaimana? Baca deh surah Al-An'am ayat 38. Wah, itu. Ya, babi, kucing, anjing semuanya itu agamanya Islam. Makanya mereka percaya itu. Begitu, Bang Rabi. Ya oke. Anda udah puas Anda dengan mengatakan begitu ya, Nofra. Jadi sekarang kita diskusi, ya. Anda sudah selesai. Sekarang kita diskusikan apa yang bisa kita angkat topik. Assalamualaikum, Asilaris. Ada apa, Bang? Islam bang, Islam. Ya Islam, Bang Tek Kubo. Assalamualaikum, Bang Tek Kubo. Waalaikumsalam. Ya, Muslim ya Bang ya? Ya, Muslim. Ya, silakan dua narasumber dari Kristen ini kita diskusi Alkitabiah ya, jangan lari-lari tema, oke? Oke. Ya, saya pun seorang mualaf, Anda tadi mengaku murtadin, kita tunjukkan kita ini mengapa jadi murtad dan mengapa jadi muslim ya, mengapa jadi mualaf. Coba saya ingin berdiskusi yang mengaku apa tadi murtadin. Yang mana tadi mengaku murtadin di sini? Ya, yang mengaku murtadin tadi di antara kamu berdua siapa ini? Saya tahu, mungkin Bang Arabi. Saya Kristen. Oke, jadi abang Kristen dulu, murtad apa sirap ini kayaknya nggak respon. Silakan Bang Nopri dan Bang Santo berdiskusi. Silakan. Oh, monitor ke Gurunda semua kalau udah monitor. Assalamualaikum Gurunda. Jauh tangga. Belum kayaknya Bang Santo. Oke, Santo Sidik, bisa nggak kau jawab tadi pertanyaan saya? Apa? Makanya saya tanya nih. Kau jawab dulu. Ya, setelah saya jawab, 4 game atau permainan yang dibolehkan oleh Nabi apa? Di mana setelah dalilnya? saya jawab, ya saya akan tunjukkan datanya, hadisnya nomor berapa, tertera di Bukhari atau Muslim. Tapi janji kepada saya, kamu jawab cara bagaimana Kristen menyampaikan Bible kepada monyet, oke? Dan kepada pohon beringin. Karena di situ kan makhluk itu termasuk monyet, jadi hewan, gini, dan tumbuh-tumbuhan. Oke, gini bro. Saya kasih tahu kau ya. Jadi di dalam menyampaikan, bisa aja kita menyampaikan maksud Injil itu kepada makhluk. Contoh, jangan membunuh sembarangan, jangan menebang pohon sembarangan, bisa aja. Itu kan hasil-hasil kebaikan daripada Injil. Jadi bagaimana caramu di skala berhadapan dengan monyet terus bagaimana? Kamu manusia apa enggak? Bisa enggak kamu berbicara dengan binatang? Kan makhluk. Bisa enggak kamu berbicara dengan binatang? Coba. Loh, makanya saya tanya, beritakan. Lah jangan tanya ke saya, tanya ke Bible Anda. Beritakanlah Bible kepada segala makhluk. Saya sudah jawab tadi sebenarnya, cuma karena kau nggak mau bagaimana menerima. cara menyampaikan Bible kepada B2, masuk di kandang B2 atau seperti apa? Coba, bagaimana? Anda masuk di kandang B2? Saya sudah bilang tadi, kebaikan-kebaikan yang diajarkan oleh Alkitab itu, Injil itu yang kita tularkan. Ya, jadi memelihara mereka, ya kan? Memelihara mereka, ya kan? Itu kan kebaikan-kebaikan yang ditularkan oleh Injil itu. Iya. Ayat per ayat yang kita kasih ke dia. Oke, sudah gantian. Karena dia bukan manusia. Iya, sudah gantian. Yang saya tanya, bagaimana cara Anda memberitakan Bibelmu itu kepada B2? B2 ini kan punya kandang. Saya dengan memelihara dia, memberi dia makan. Ya kan, memelihara dia dan memberi dia makan. Bukan, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Segala makhluk. Oke, udah kawan. Kalau kau minta seperti yang kau minta, kau jawablah pertanyaanku dulu.
Sebentar Ya, kau dulu. jawab dulu pertanyaanku. Iya, ya, kamu mau kabur kemana? Bukan seperti itu, Sidik. jadi gini, Saya sudah jadi lama gini. berdiskusi dengan engkau. Jangan Nah, kan seperti sudah itu. berapa kali saya jadikan Anda berhala di Komal, toh? Masih nggak tobat-tobat. Sekarang begini. Dari pertanyaan kan udah berapa kali saya jadikan Anda berhala, nggak tobat-tobat. Jadi begini ya. Nah, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Misalnya kan kepada manusia nih. Sidik, ya, Yohanes 17 nomor 3. Oh iya, kenapa Mika sih? Di situ satu-satunya Tuhan yang benar, Sidik. Ya, Yesus utusan Tuhan. Oke, Yesus bukan Tuhan. Nah, begitu. Oh iya, iya. Nah, itu kan kepada makhluk manusia. Nah, sekarang bagaimana caranya Anda? Beritakanlah Bible kepada B2. Caranya gimana? Masuk ke kandang Oke, B2. saya lalu- jawab kau ya. Kau diam. Kau diam. Bagaimana caranya? Kau diam. Kau Gimana? diam ya. Open cam bisa nggak? Kau. Coba kau open Kau cam. Bagaimana? diam, saya jawab. Ya, Kau maksudnya open diam. cam gitu. Gucul ke kandang B2. Ya, kan kau tahu. diam. Nah, kalau saya sih nggak sampai Oke. kandang B2 pingsan. Udah. Kau diam. Berisik sekali. Kau diam. Kalau saya baru mau menuju ke kandang udah pingsan Nah, saya. itu. Karena Nah, itu. kan baunya busuk kan. Gitu loh. Iya, Gimana udah, caranya? Oke. Coba, gimana Oke ya, caranya? kau diam. Kau diam dulu Santo. Oke, tadi dari Caranya bagaimana? Pegang ya. Bagaimana caranya Tadi- awal? Pegang Bible kan? Oke, dari strong numbernya, dari definisinya, itu tidak hanya merujuk kepada makhluk. Ya, bukan katanya. Oke, sabar. bukan. Itu saya Kamu jelaskan kau jawab. dua. Gimana Saya jelaskan sih kau Anda dua. ini? Oke. Oh, katamu tadi kamu mempraktekkan bagaimana caranya pegang Bible, ya kan? Ya karena kau Islam, makanya kau mengartikannya perkata begitu. Pada kandang B2, ya kan? Nah, kalau saya ya sebelum ke kandang, Santo ini kayak kuntilanak dibacain ayat kursi loh. Iya. Kau lihat ini. Oke. Standar. Nah, gimana caranya? Coba kau praktekkan dulu. Pak, open cam, bagaimana? Pegang Biblemu ya kan? Mengarah ke kandang. Kucuk. Tidakkah engkau tahu bahwa siapa yang ada di langit, siapa yang ada di bumi bersujud kepada Allah, termasuk binatang-binatang? Bagaimana cara cara binatang bersujud kepada Allah? Tunggu dulu. Yang saya tanya jawab dulu. Kalau kan saya tanya di Biblemu toh. Anda kan bertanya nggak di dalam Al-Quran? Tanya misalnya Al-Quran. Nah, sekarang yang saya tanya dulu nanti saya jawab. Saya pasti jawab. Coba bagaimana kabur? Saya bingung aja bang, nggak ada majunya perdiskusian dengan beliau, makanya saya turunkan. Iya, karena begini ya, dia itu kalau mau tanya satu pertanyaan, dia nggak bakalan terima walaupun udah dijawab. Nah, setelah dikasih data dia pelangak-pelongo, baru dia nggak mau jawab. Kamu sudah dijawab tadi. Kau pertanyaan Bagaimana saya di awal kau nggak mau jawab itu loh. Ya bagaimana? Mana hadisnya? 4 Iya. olahraga yang diperbolehkan oleh Muhammad. Mana hadisnya? Makanya saya bilang dulu, Saya diam ini, saya diam. Kau jawab. Kau tuh nanti kau jelaskan ya gimana caranya ya. Ya. Mana hadisnya? 4 Ya, apa yang olahraga kau atau tanya? permainan Apa yang kau dibolehkan tanya? oleh Kamu janji Muhammad. ya, janji akan mempraktekkan bagaimana cara Bible Oke. gitu. Tapi kau setelah kau jawab ya. Ya, kita adil ini ya. Kau jawab dulu. Mana hadisnya? Mana? Apa yang kau tanya? Yang 4 kau dapat permainan di yang dalam dibolehkan Al-Quran oleh apa? Muhammad. Ya, Mana yang hadisnya? kau dapat apa? Olahraga apa? Memana? Tunjukkan hadisnya, botol. Iya, yang kau tanya apa? Yang kau dapati apa? Apa yang kau tanya? Hadisnya nomor berapa? Ya, apa yang hadisnya? Apa yang kau tanya? Coba saya tanya dulu. Bertanya aja udah nggak jelas nih. Apa yang kau tanya? Masih mau kau datang besok? Loh, apa yang kau tanya? Yang saya Masih tanya, mau kau datang apa besok? narasimu? Apa narasimu? Sebutkan 4 olahraga atau permainan yang diperbolehkan oleh Muhammad. 4 olahraga, termasuk apa yang kau dapat? Apa yang kau dapat? Apa? Tunjukkan Salah di satu. mana hadisnya. Ya, salah satu apa yang kau dapat dari 4 itu? Saya sudah ulang-ulang dari tadi kok. Kamu nggak ada dengar. Apa? Kamu nggak ulang apa? Satunya apa? Coba. Bingung kau kan nyarinya di mana kan? Dulu. Apa sih? Apa ini? Saya tunjuk. Tanya dulu. Apa? Memana? Mana Sebentar. hadisnya? Ya, sebentar ya. Karena Kau lihat kan kami di selebes tadi nih. bukan kayak kalian tuh. Dia bilang berenang. Sebentar ya. Berenang itu aurat. Sebentar. Jawaban seperti itu. Pak. Sebentar. Memana kan? Sebentar. Mana hadisnya? Ada 4 ya. Gitu caranya. Jadi kami juga nggak ribut. Ya, kau nyarikan. Kemana dia bang? Melarikan diri kah? Dia lagi tanya Google. Oh, tanya Google. Aduh. Yang satu dia nanti akan susah menjawabnya satu. Yang 3 boleh dia bisa jawab itu. Ada hadisnya. Tapi yang satu dia susah nanti. Termasuk Guru Ndat Juma nggak bisa jawab itu.
Nanti tolong ditanyakan bang, menurut surat Al-An'am itu ayat 38 itu, bagaimana cara babi sholat bang? Nah itu. Karena semuanya umat Islam katanya tuh, babi, Iya. kucing, itu semua itu binatang Iya. umat Islam. Gimana cara babi sholat? Tanyain bentar bang. Al-Hajj ayat 18 tadi kan saya bilang. Gimana cara babi sholat? Al-Hajj ayat 18. Semua bersujud kepada Allah. Bagaimana caranya binatang-binatang bersujud? Pohon juga bersujud. Bagaimana cara pohon bersujud? Al-Hajj ayat 18. Ayat ini yang digunakan oleh para ulama-ulama mengatakan bahwa semua beragama Muslim. Ya, di sini kita Kambing kedatangan Muslim. tamu. Sabar ya, Unta Rabi. Muslim. Ya. Rabi, tunggu dulu. Ada tamu di sini, namanya Rasmi Sihaloho. Selamat malam, Bu Rasmi. Bu Rasmi, selamat petang. Malam. Ya, silakan duduk yang tenang ya, Bu. Di sini ada tamu kita lagi PDS. Selamat malam, selamat petang Bang PDS. Petang bang, petang. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Oh ya, Muslim ya Bang. Ini tadi si Arab ini ada pertanyaan tentang hadis Rasulullah mengizinkan 4 cabang olahraga. Apakah Abang PDS bisa menjawab? Bukan olahraga di situ disebutkan bang. Cuma Ya, lagi di situ disebutkan bahwa Rasulullah bersabda, kullu syai'in laisa fi zikrullah. Segala sesuatu itu tidak mengandung zikrullah atau mengingat kepada Allah kecuali adalah kesia-siaan, kecuali 4 perkara. Apa itu? Sabar Ebdes. Apa Ini bang? bukan Apa, untuk bang? kamu, ini untuk Oh, tapi ini Bang Isa katanya dijawab katanya, ya sudah kita bantu jawab. Oke, nggak masalah, teman-teman kita begitu, nggak masalah tuh mau membantu masalah. Sekarang gini, memanah ya. Anda tadi cari data memanah, oke ya, di dalam hadis, oke? Betul? Ah, Anda buka di dalam hadis Bukhari 2684, itu ada. Oke. Nah, silakan. Nah, sekarang saya minta bagaimana saya bilang tadi 4. Loh, Anda bilang 1 saja, gimana sih? Gimana kamu itu kok jangan kamu kok curang sekali, ada 4 olahraga yang dibolehkan oleh Nabi. Ada 4. Kan saya sudah kasih. Mana yang 4 yang mana? Berkuda, bermamana, berenang, satu lagi apa? Coba di mana hadisnya? Memanah dong. Memanah dong. Aduh. Anda tadi katanya tunjukkan 1 data saja memanah. Bukan 1. Hadisnya mana? Itu tadi. Hadisnya itu tadi loh. Tadi itu hanya apa? Itu hanya memanah. Ah, memanah. Berkuda, berenang. Ada lu pertanyaan 4, satu nggak bisa kau jawab. Di dalam satu hadis itu, dalam satu hadis ada membuat Sekarang satu-satu dalam satu hadis. Pertanyaan kau Jangan jawab. kau hanya nyari memanah. No, Anda tadi yang berkata memanah. Nah, sekarang kau jawab bagaimana cara Kristen menyampaikan Bible kepada seluruh makhluk. Nggak bisa kau berdiskusi, nggak bisa kau berdiskusi. Nggak bisa, benar. Iya, enak aja lo 4 pertanyaan. Bisa kau berdiskusi, benar. Lu katanya tahu ini. Nggak bisa kau, nggak bisa. Kau bisa jawab kau. Nggak bisa jawab. Ya, begini Bang ya, karena kami Islam ada beberapa yang mewakili Bang PDS juga siap untuk menjawab pertanyaan Anda agar perdiskusiannya selesai. Oke, FD saja. Kami tamu di sini wajib dipuaskan lah. Kami kan tamu toh. Oke, FD jawablah. Ya. Karena Coba Abang PDS saya minta untuk menjawab ya Arab karena nggak puas dengan jawaban Bang Santo. Silakan Bang PDS. Bang PDS monitor Bang. Ya bang. Tolong Bang dijawab itu pertanyaan si Arab. Soalnya dia nggak puas dengan jawaban Bang Santo. Silakan Abang PDS. Iya tadi kan kita jawab itu bang. 4 itu diantaranya itu senda gurau dengan suami istri. Itu melatih kuda,
memanah dan mengajarkan renang. Iya. Tapi di Itu situ benar. konteksnya bukan olahraga di situ. Di situ bahasa yang digunakan adalah kullu syai'in lafsi fihi zikrullah fahuwa lahwun. Kesia-siaan, hanya sekedar lahwun itu artinya senda gurau yang sia-sia gitu. Kecuali itu 4 perkaranya gitu, Bang. Nah, Yang Bang tanya apa tuh? Yang hadisnya ditanya di mana? apa? Iya. Hadisnya. Dia minta hadisnya, Bang. Kemana pula lagi hadisnya? Gimana lagi maksudnya nih? Kan saya minta tadi hadisnya. Hadisnya di mana? Oh gitu. Sebentar Bang ya. Apa sih? Bentar Bang. Ini anak lagi apa? Sebenarnya sendagura nggak termasuk di situ karena ini permainan. Jadi gini, biar saya jawab aja lah ya. Bisa nggak dijawab atau saya yang jawab? Iya, soalnya Bang PDF masih mencarinya dan memberikan jawaban. Kebetulan anaknya ada nangis, sabar dulu Bang Rap ya. Oke. Saya stay aja, saya stay. Ya, stay aja di situ. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya poin-poin tadi itu sudah dijelaskan, tetapi ya kita di sini kan tugasnya bukan memuaskan sebuah pertanyaan ya. Tetapi sudah dijelaskan poin-poinnya seperti Bang Santo dengan Bang PDS ya kan. Di mana di situ itu sebenarnya sebagai tanda kekuatan. Jadi ada hadis seperti itu pun ada yang dikatakan doif. Jadi kita pun harus memahami tingkatan-tingkatan hadis tersebut. Sesuai yang dikatakan Bang PDS tadi, itu jelas sebenarnya. Cuman orang ini kan nggak mau menerima. Jadi arti memanah di situ adalah sebagai kekuatan, gitu loh. Kekuatan gimana, bro? Ada juga hadis yang mengatakan, barang siapa menyimpan busur panah di rumah, ya, ada nggak pahalanya? Ada. Hanya itu bukan kekuatan, berbicara kekuatan. Memang panah itu Saat berada seperti gini, Rasulullah itu berkata kepada umat Islam agar mempersiapkan kekuatan untuk menghadapi musuh. Nah, seperti itu. Jadi di saat itu memang mengkisahkan bahwasanya memanah ini adalah sebagai kekuatan untuk berperang, seperti itu, sebagai kekuatan untuk berperang. Iya, Jadi jangan banyak penjelasan di situ. Iya, jangan diartikan seperti algoritma gitu loh, apa namanya, menyamakan gitu, alegori. Enggak, jelas itu. Di Abu Daud 2153 jelas ada. Kamu cari sendiri itu. Tahu kan? Saya tahu hadisnya, cuma saya mau tes si Dik ini. Kan dia Ya, ternyata apa yang sudah Anda ketahui, Anda pertanyakan dan sesuai dengan jawaban Bang Erwin. Saya harap pertanyaan Anda tidak diulang lagi dan tidak ada bahasan di situ lagi. Satu lagi belum terjawab. Itu kan tadi memanah, berkuda, berenang. Nah, satu lagi apa coba? Ya, kalau untuk kepuasan Anda, kami tidak menyediakan layanan di sini untuk memuaskan orang. Oke, saya bantu jawab ya. Di dalam surah An-Nisa ayat 3, baca di situ. Ya. Jadi olahraga yang disunahkan oleh Nabi itu. Maksud kamu apa? Olahraga apa di situ? Permainan yang diperbolehkan oleh Nabi itu ada 4 ya. Berenang, berkuda, dan memanah. Yang gini ya, kamu adalah, katakan di An-Nisa ayat 3, kamu katakan itu sebagai permainan. Maksud kamu apa? Ya itu main poli. Maksud kamu apa? An-Nisa ayat 3, Bismillahirrahmanirrahim. Wa in khiftum alla tuqsidu fil yatama fankihu ma tabalakum minan nisa'i masna wa sulasa wa ruba'a fa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan aw ma malakat aymanukum dzalika adna alla ta'ulu. Di situ tidak ada diksi permainan. Jadi kamu kalau mau menghujat, tujuan kamu menghujat, jujur aja,
dengan jujur. Jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap hak perempuan yatim, bila mana kamu menikahinya, nikahilah perempuan lain yang kamu senang, 2, 3 atau 4. Di sini diksi kamu mengatakan itu adalah permainan. Maksud kamu apa? Ini, jadi kamu nggak paham yang saya maksud di sini, makanya kamu dengarkan dulu. Nah, jadi maksud kamu ayat ini kamu katakan permainan apa? Permainan poli, main poli. Apa hubungannya? Poligami toh. Kan? Ini kan kurang ajar. Kalau kamu tidak sopan sama saya, oke, bentar ya. Sekarang gini, niat kamu dari awal berarti kan sudah memang mau menghujat. Di sini poligami tidak ada kata poli. Dalam arti voli itu adalah olahraga. Diksi yang kita bahas itu tentang permainan, bukanlah poligami. Terus kamu membawa An-Nisa ayat 3 di mana di sana adalah aturan-aturan dalam poligami di dalam Islam sebagai solusi kita berumah tangga atau sebagai seorang laki-laki atau laki-laki untuk berpoligami. Jadi kamu lihat kamu memang menghujat di sini. Aturan main poli. Bang Erwin, kalau ada orang tidak suka poligami, mestinya dia diam dulu kau. Diam dulu, saya baru ngomong ya. Diam dulu. Kalau ada orang tidak suka poligami, artinya dia tidak suka Yesus. Karena kalau tidak ada poligami, tidak ada Yesus. Saya minta tadi kok nggak bisa jawab. Itu aja. Jadi di sini ada diatur cara main poli. Memang gini Bang, memang kalau longor, bodoh dan tolol itu memang sudah ada nubuatan di dalam orang Kristen itu sendiri. Ya, sungguh bodohlah umatku. Nah akhirnya digenapi. Kami bodoh dan tolol itu. Makanya orangnya seperti ini, gitu loh. Jadi orang-orang Kristen ini datang nggak tahu kitabnya sendiri, cuman senangnya diketein. Plonga-plongo kalau ditanya, longornya minta ampun, tapi bisanya menghujat. Dia nggak tahu kalau abang-abangku saya izin dulu soalnya mau maghrib. Ros saya kasih apa dulu moderator ke yang lain dulu sebentar ya Ros, saya mau maghriban dulu. Siap. Jadi otan-otan ya. Kalau kita membahas narasi tentang hadis, permainan di sana, kita harus sesuai juga dengan hadis yang dinarasikan awal. Kalau Anda membawa An-Nisa ayat 3 berarti niat kamu menghujat. Di sini saya himbau untuk pendeta-pendeta di Indonesia ya, sesuai yang sering dinarasikan Bang Handi. Kalau memang kamu mengizinkan jemaatmu seperti ini, berarti Anda semuanya melakukan pembiaran. Nah, pembiaran terhadap jemaat-jemaatmu yang sengaja membuat ricuh dunia diskusi. Karena apa? Konteksnya nggak nyambung, gitu loh. Kalau niat menghujat dari awal saja karuan kita hujat-hujatan atau gimana gitu kan? Ini narasinya bagus, niatnya bertanya, ujung-ujungnya mengatakan An-Nisa ayat 3 itu permainan gitu. Ini ya sebagai bukti ya teman-teman ya yang di bawah. Oten ini memang longor asli lah. Memang sesuai dengan nubuatan di kitabnya, bodoh dan tulul itu. Jadi Bible sendiri nggak tahu, tapi sok tahu gitu. Sok tahu. Ditanya plonga-plongo. Kalau nanya dikasih tahu ngeyel. Ujung-ujungnya menghujat. Nah itu. Mikase itu dapat kuputar dari. Oke ya, Bang Erwin, saya izin pamit dulu Bang Handi. Saya dulu sendiri. Iya. Untung Bang Zuma lagi sholat, untung Bang Handi lagi sholat. Jadi suka-suka kamu ngomong dari tadi kan. Dikiranya kita itu umat Islam itu seperti oten, satu jawab, satunya pas sholat, satu jawab beda. Enggak, di dalam Islam itu sudah ada kaidah keilmuannya yang sama. Kalau kami belum bisa menemukan literasi, satunya membantu nggak masalah gitu loh. Ini lucu gitu, lucu dijawab nggak terima, ngeyel. Mintanya dikasih nomor mau ngeyel pula, akhirnya kejepit, nggak ada pertanyaan lagi, kejepit, nggak ada dalih lagi untuk ngeyel, akhirnya apa? Menghujat. Nah itu kan kacau.
Mana hotel lagi nggak ada, Mbak Rosifa? Rasmi nih. Saya tanya sama Rasmi. Rasmi. Tadi mana turun itu tadi? Rasmi setuju nggak dengan saudara seimanmu yang lagi membahas tentang permainan, tahu-tahu membawa ayat An-Nisa ayat 3, surat An-Nisa ayat 3 itu terus mengatakan di sana aturan poligami dikatakan sebuah permainan poli. Anda setuju nggak? Saya tanya. Jawab Rasmi, itu saudara seimanmu. Kalau Bang Zuma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi teman-teman sekalian, kalau poligami itu dianggap sebagai permainan, satu-satunya agama di atas muka bumi ini yang memiliki Tuhan hasil poligami itu hanya agama Kristen. Satu-satunya agama di atas muka bumi ini yang memiliki kitab yang dianggap suci, yang ditulis dari anak-anak hasil poligami itu hanya kitabnya orang Kristen. Satu-satunya agama di atas muka bumi ini yang tidak punya aturan kawin cukup satu saja itu hanya agama Kristen. Dan satu-satunya agama di atas muka bumi ini yang memiliki kitab suci boleh menggauli anak bayi hanya agama Kristen. Dan data-data itu bisa saya buktikan. Bahkan Kristen sendiri harus mengakui Yesus itu berpoligami. Ya, benar itu, Bunda, benar. Izinkan saya menjelaskan. Sabar. Islam juga satu-satunya agama yang... Izinkan saya menjelaskan. Kalau agama satu-satunya Kristen Nabi itu punya agama di mana Tuhannya kemudian adalah hasil poligami. Satu-satunya Tuhan yang berasal dari hasil poligami hanya Tuhannya Kristen. Saya tunjukkan 1 Samuel 25 nomor 43 sampai 44, Samuel 27 nomor 3, Samuel 30 nomor 5, dan 2 Samuel 31 sampai 5, 2 Samuel 5 nomor 13, 1 Tawarik 31 sampai 9, 1 Tawarik 14 nomor 3, 2 Samuel 16 nomor 22. Jelas sekali di sana diterangkan bagaimana Daud memiliki banyak istri dan gundi, di antaranya Ahinoam, Abigail, Makkah, Hadid, Edija, Mikael, Batseba. Dan ini adalah nenek moyang daripada Yesus. Kemudian kita terangkan lebih jauh. Nabi Daud, Abraham, Yakub, dan Salomo jelas mempraktekkan poligami. Tapi tak ada satupun data di Bible yang mengutuk atau memberikan nilai bahwa poligami itu adalah tindakan yang hina, atau tindakan yang rendah, atau perbuatan yang salah, atau dianggap sebagai maksiat, atau dianggap sebagai dosa. Daud mengoleksi banyak istri dan gundi, tapi Tuhan tidak pernah mengecam sebagai sebuah kelemahan, apalagi dianggap sebagai sebuah permainan. Bahkan Tuhan memberikan penghargaan dengan julukan Nabi yang taat kepada Tuhan dan berkenan di dalam hatinya. Diterangkan di dalam Kisah Para Pewarta atau KPR 13:22. Daud dengan ratusan istri, dengan ratusan gonde, justru dikatakan bahwa dia adalah nabi yang taat kepada Tuhan. Dan Daud itu adalah nabi yang berkenan di dalam hati Tuhan. Diterangkan di dalam surat Wartawan 13 nomor 22. Nabi Yakub ini lebih parah, menikahi banyak wanita yang memiliki hubungan darah. Toh Yakub tidak dibenci Tuhan. Semasa hidupnya kemudian justru Tuhan menampakkan diri kepada Yakub sebagai Tuhan yang maha kuasa. Boleh dilihat dalam Keluaran 6 nomor 2. Bahkan Tuhan menjanjikan akan memberikan sebuah negeri pada keturunan Yakub. Keluaran 33 nomor 1. Yakub adalah nabi yang diberkati oleh Tuhan, berada dalam kerajaan langit
bersama dengan Abraham, Ishak dan semua para nabi. Boleh dibaca dalam kitabnya orang Yahudi cupu, The Kristen cupu, Matius 8 nomor 11, Lukas 13 nomor 28. Jadi, kalau poligami itu dianggap sebagai permainan, berarti Yesus berasal dari hasil permainan. Bagaimana Nabi Musa berpoligami? Mengawini 2 istri, salah satunya bernama Sipora, diterangkan dalam Bilangan 12 nomor 1. Salomo punya 700 istri, 300 gunde. Anak kandung Salomo, siapa namanya? Rahabeam, ya, Rahabeam juga berpoligami. Dia memiliki 18 istri, 60 gunde. Lalu kemudian dari gundik-gundiknya Salomo ini diberi 28 anak laki-laki, 60 anak perempuan. Baca di dalam 2 Tawarik 11:21. Gimana dong? Daud seperti yang saya terangkan tadi, Ahinoam, Abigail, Makkah, terus Hajet, kemudian Adijah, kemudian siapa lagi? Mikal, kemudian siapa lagi? Berseba. Nah, Yesus berasal dari keturunan mana? Ini orang Kristen kutanya nih. Yesus disebutkan sebagai anak Daud. Anak Daud, anak Daud, anak Daud. Oke. Yesus sering disebut anak Daud. Hah? Yesus disebut anak Daud. Daud di antara istrinya adalah Berseba, Mikal, Eja, Hajet, Makkah, Abigail, Ahinoam. Pertanyaan saya, Yesus berasal dari istri yang keberapa? Ayo. Ternyata Yesus adalah hasil olahraga. Permainan apa? Poligami. Allahu Akbar. Aduh, olahraga dong ini. kita Bang Juma. Olahraga Sekarang ada nggak orang Kristen yang bisa menjawab Yesus berasal dari keturunan istri yang keberapa? Ada nggak? Ada nggak? Nah, Bang Ada Juma nggak? olahraga aja kita yuk. Enggak, saya serius nanya. Yesus ini berasal dari keturunan yang mana? Ayo. Abraham sampai Daud. Situ diterangkan Abraham, Ishak, Yakub, Yehuda, Perez, Serah. Ada di sana Tamar. Kemudian siapa lagi? Esron, ada Ram, Aminadab, Nahason, Salmon, Balsam, Galiga, Boas, Rahab, Obed, Ruth, Isai, Daud. Yang mana? Dia dari mana? Kemudian dari Salomo ada siapa? Rehabeam, Abia, Asa, Yosafat, Yoram, Usia, Yotam, Ahaz, Ezekia, Manasye. Ada lagi Amon, Yosia, Yekonya dan seterusnya. Kemudian ada lagi Yekonya, Sealtiel, Serubabel, Abihud, Eliaker, Asur, Sadom, Achem, Elo, Elazar, Matan, Yakub. Mana? Yesus ini berasal dari istri yang mana ini? Yang mana? Ada nggak Kristen yang bisa jawab? Yesus berasal dari istri yang mana? Selamat malam. Jawab dong. Ya. Ahinoam, Abigail, Makkah, Hajet, Eja, Mikal, Berseba. Yesus berasal dari yang mana ini? Istri yang keberapanya Daud? Oke, selamat malam. Salam, saya Kristen. Ya silakan dijawab Bang. Tolong tunjukkan ini Yesus dari keturunan istri keberapanya Daud. Oke, jadi gini ya. Dari semua yang Anda paparkan, itu semua adalah perjanjian lama. Itu nabi-nabi. Pertanyaan Anda itu, dengar dulu. Kita udah dengar kamu bicara. Ya makanya jawab tuh Yul. Jangan malah lain kau jawab. Saya tanya dari sekian banyak istri Daud, yang mana di situ neneknya Yesus? Mau ceramah, mau khotbah.
Yang mana neneknya Yesus di situ? Di antara sekian banyak istri Daud. Yang mana di situ neneknya? Ayo bang. Kan itu perjanjian lama, kami nggak pakai katanya. Nggak urus. Yang saya tanya, neneknya Yesus yang mana di antara banyak istri Daud? Atau Bu Rasmi nih mau jawab, Bu Rasmi. Yuk, saya ingin tahu neneknya Yesus yang mana supaya kita tahu kalian itu menyembah hasil poligami. Ayo. Dari semua yang kau paparkan, itu semuanya adalah nabi. Nabi-nabi itu kan perjanjian lama. Dan itu Saya lebih ke tanya Yahudi. itu bukan nabi, itu istrinya Yakub, istrinya Iya, Daud. sudah termasuk istrinya. Itu semua orang Yahudi. Tanya Iya, lagi saya orang Yahudi. tahu. Saya tidak Orang bilang Kristen itu orang itu disuruh Batak. ikuti Yesus, bukan ikuti Nabi. Saya tidak tanya dia orang Batak atau orang Toraja. Yang saya tanya, yang mana di antara sekian banyak istrinya Daud yang neneknya Yesus? Neneknya Tuhanmu yang mana? Nanyanya itu di Yahudi. Salah room lo. Lah, bukannya Yesus Tuhanmu? Iya, Yesus kan bilang ikuti. Saya tanya, Yesus bilang ikuti Yesus, bukan ikuti Nabi. Saya tanya, Tuhanmu ini punya nenek. Ada Berseba, ada Abigail, ada Ahinoam, ada Mikal, ada Lu Eja, nanya aja ada ke Yahudi. ada Maka. Ya saya tanya kau penyembahnya. Saya tanya neneknya Yesus yang mana supaya kita tahu bahwa ternyata Yesus lahir dari istri pertama, istri kedua, istri keempat, istri kelima, istri ke-300, istri ke-350 atau Sekalipun Gondi yang keturunannya ke-20, tertulis. atau Gondi yang 30. Sekalipun Enggak, saya tidak tanya itu. Yang saya tanya, Tuhanmu itu punya nenek. Dari sekian Sekalipun banyak kau neneknya, disuruh. yang dia neneknya itu istri keberapa atau gundi keberapanya Daud? Jawab. Gimana saya mau jauh di mute? Saya lagi karena mau kamu mobil. nggak nyambung. Yang Kamu saya yang nggak tanya, nyambung. siapa Kamu yang nggak nyambung, nanya nama Yahudi, neneknya kan? Yesus dari sekian Kamu yang banyak nggak nyambung, istri nanyanya lebih- Daud? Nah, pertanyaan sederhana kan? Di Dari mute, sekian banyak, di mute. dari sekian banyak Tuhan punya semuanya nenek. mute. Yang mana neneknya Tuhanmu itu di situ yang mana? Kalau Sarah itu kan neneknya Sarah, jelas. Iya, biar aku jawab biar aku jawab ya Bang Nabi Juma. Biar Abraham, aku jawab. dengar. Nabi Abraham itu kan punya 2 istri. Dari kedua istri ini, neneknya Yesus itu adalah Sarah. Habis Abraham kan Ishak. Nah, di Ishak ini itu juga dia memiliki banyak istri. Oke? Lalu kemudian turun Yakub. Yakub ini memiliki 4 istri. Ada Lea, ada Rahel, ada Bilha, ada Silva. Pertanyaan saya, yang mana dari keempat istri yang jawab? Biar aku jawab ya. Yesus tidak ada hubungan mulai intim ngarang manusia gitu mulai ya, ngarang gitu dong. mulai Bukan, ngarang bentar. mulai Jadi ngarang. kenapa Kamu dikatakan, pikir Yesus itu batu? Iya, tunggulah. Mulai ngaco. Yang saya tanya, di antara keempat istri Yakub, neneknya Tuhanmu Yesus itu yang mana? Tuhan kau bernenek. Kenapa disebutkan Yesus anak Daud, anak Abraham? Karena Daud itu Dia seorang anaknya Daud. yang taat dan Abraham juga seorang yang taat. Mulai ngaco, mulai Taat ngaco, sampai mulai ngaco. mati. Makanya Mulai ngaco. Yang saya tanya, Orang Yahudi itu lihat sisilah bapak, bukan mama. yang saya tanya, karena Orang Yesus yang yang saya tanya, karena Yesus memang ini murni roh, karena Maria mengandung perawan, Mulai ngarang. tidak ada Yesus roh. hubungan antara nenek moyang ke mulai orang ngarang. Israel, enggak ada. Karena mulai ngarang. Maria Jadi nggak ada perlu yang mengandung Yesus istrinya. itu perawan Mulai ngarang Maria itu ya. teman-teman. Karena ketaatan Daud dan ketaatan Abraham, makanya Yesus
Udah, diam. Anak Daud, Kalau anak enggak Abraham, ada ilmu, karena diam. taat, ketaatannya. Kalau enggak ada, diam. Mending ke gereja. Kau ke gereja, diam. Mulutmu bau tembaga. Oke? Mulut bau tembaga. Sesukamu lah. Nah, sekarang saya tanya, di antara istri Yakub, yang mana di antara keempat ini yang neneknya Yesus? Jawab. Ayo. Ngapain dinanya nenek? Sudah bilang bu, orang Yahudi itu dia lebih lari ke suami. Ya, jelas dia punya nenek. Yesus punya nenek atau tidak? Ngapain gitu? Saya nanya ngapain Yesus gitu? punya nenek atau budaya tidak? Yahudi itu kayak laki. Yesus punya nenek atau tidak? Mau dengar jawabannya? Iya. Mau. Mulutmu bisa diam kalau dijelasin. Ya, silakan. Silakan kau tunjukkan siapa neneknya Yesus di antara keempat istri Yakub. Iya, kalau mau dijawab mulutmu bisa diam. Diam. Kalau kau jawab silakan. Yang penting betul. Silakan. Nah, udah diamlah. Pergilah ke Jakarta jaga parkir. Paus lagi datang di sana. Kau jaga parkir dulu di sana. Oh, neneknya Yesus Paus. Baru ku tahu ternyata. Neneknya Yesus Paus. Oke. Jadi teman-teman, kalau Karisteng penyembah daging ini menghina baginda Rasul Muhammad SAW, sampaikan saja bahwa Tuhannya berasal dari hasil poligami. Jadi kalau nggak ada poligami dia nggak punya Tuhan dong? Enggak. Abraham, istrinya Sarah, melahirkan Daud, melahirkan Ishak, melahirkan Yakub. Yakub melahirkan siapa? Yusuf, Benyamin, Nad. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di antara semua dari keturunan Yakub ini, dari keempat istrinya, mana yang menjadi neneknya Yesus? Bang Zuma tuh siapa ini? Tapi silsilah Yesus menurut Matius dan Lukas beda loh. Nah itu dia makanya. Bang Zuma ini hostnya ini. Kenapa Bang Bahar? Saya Bang. Kenapa Bang Bahar? Bang Zuma ini hostnya tuh siapa? Kenapa ada yang mau disampaikan? Enggak, bahkan cuma. Silakan Bang. Beliau heboh kan di dunia perdebatan. Iya ada yang mau disampaikan. Saya cuma nanya apa Bang Zuma gini gitu kan. Iya Bang Zuma. Saya Bang. Oke. Terima kasih, mantap. Kita mau dengar ini. Sudah? Iya Bang. Ini tadi ada yang menghina Al-Quran surah An-Nisa ayat 3. Dia katakan olahraga yang dianjurkan oleh Rasulullah itu adalah poligami. Ya. Nah, saya balik nanya, Yesus yang mereka tuhankan itu adalah hasil dari poligami. Pertanyaannya, Yesus berasal dari istri yang keberapa dari Nabi Yakub? Jawab. Ya kan? Menghina poligami, Tuhannya hasil dari poligami. Ini yang bahaya ini. Berarti Bang Zuma kalau mereka ndak kasih poligami kalau Kristen itu? Sebenarnya Yesus mengajarkan poligami, Bang. Ya. Di dalam Lukas 18 dan juga Matius 19. Tapi karena mereka ini bukan pengikut Yesus, mereka menghujat poligami. Yesus menjanjikan poligami. Yesus mengajarkan poligami. Bahkan kalau kita lihat di dalam Injil Filipus, Yesus sendiri poligami. Ya, mantap. Tapi syukurnya kalau memang Bang Zuma ini alhamdulillah bisa kenal jelas kalau begitu ini.
Ya, alhamdulillah, Bang. Ya, saya dari Sembalun, bagian daerah wisata kampung, betul-betul kampung ini. Sembalun. Ya, Di mana itu, Bang? Sembalun. Tempat wisata yang terkenal itu, Gunung Rinjani. Oh, Rinjani. Ya. 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 Ya tapi abang hati-hati bang, ada room yang mengatasnamakan Bang Juma di room Oten itu memajang profil Bang Juma. Abang hati-hati di suatu saat abang naik komal Bang Bahar. Ya. Maksudnya gimana? Ada room-room Kristen ya yang suka memajang foto Bang Juma sebagai profil, namanya juga disebut Bang Juma sama persis, namun itu room-room penipu. Abang hati-hati ketika abang nanti jalan-jalan ke komal-komal, abang hati-hati, perhatikan narasinya, begitu bang maksud saya. Oke, mantap, terima kasih banyak. Tapi kalau dari suaranya ini kan dia kan ya. Iya, kalau ini real asli. Oke, mantap. Terima kasih Bang Juma. Ya bang. Ini Bang Gaung ini Islam apa Kristen ya, Bang Gaung? Bang Gaung. Bang Gaung. Siapa ini yang Kristen ini? Namanya ini, salam kenal ini. Belum kanca. Ya, gitu. Coba ini yang baru naik, Amanda, assalamualaikum. Amanda, assalamualaikum. Udah turun. Ini nggak tahu nih, Islam Kristen nggak tahu. Assalamualaikum nggak tahu. Muslim atau non Muslim bang nggak tahu. Abang nggak tahu. Ya Allah. Waduh, ini Bang Josel ini Muslim juga. Gimana yang ya, ada yang mau disampaikan kita mau bertanya ini. Bang Bahar di bawah ya, Bang Bahar. Ya. Ini abang atas agama. Nanti kalau ada di waktu kesempatan lain, kita boleh bersilaturahmi dan berdiskusi dengan Abang Juma. Di sini kita cari diskusi dulu ya. Ya, ini ada Abang Amanda lah. Amanda, selamat malam. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semua saudara-saudaraku. Alhamdulillah dalam lindungan Allah saudaraku. Ini muslim ya, saya selalu Bang Zuma, mudah dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala tetap amin Bang, tegakkan kebenaran. Amin. Doa saya yang selalu sama, Bang Zuma, Bang. saya selalu. Amin. Oke, ya Bang. Ya, abang-abangku izin ya abang. Ini kan kita nunggu tamu ya dari non muslim terlebih Kristen. Bila Anda kami turunkan, jangan merasa apa ya bang, kecil hati ya bang. Iya Bang, kalau saya Bang cuman mau ini Bang ngomong sama Bang Zuma, sehat selalu, mudahan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, tegakkan kebenaran Bang Zuma. Amin Bang. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Amin. Oke, makasih Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, silakan Bang. Semuanya buat tanpa terkecuali juga Bang Zuma, selamat malam. Dan selamat beraktivitas. Salam kenal dari Ya, assalamualaikum Poliama, assalamualaikum.
Poliama, assalamualaikum. Selamat malam Poliama. Waalaikumsalam Ini warahmatullahi naik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya silakan Bang untuk narasi sebentar dengan Bang Juma. Oke, utamanya untuk Gurunda, Bang Juma. Saya dari Jakarta, Bang. Asal Gorontalo, Sulawesi Utara. Bang Juma, Sulawesi Selatan. Sehat selalu sebagai Gurunda kita. Pertahankan keimanan, akidah tetap berkembang terus untuk ke hal yang baik. Oke, Amin, ya untuk Rabbal semua Alamin. yang ada di Komal ini, selamat kenal, semoga sehat semuanya, tegakkan kebenaran. Allahu Akbar. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah ya Bang? Ya Turun ini ya. ada Bang Pas. Ada Bang Pas. Selamat malam. Assalamualaikum Bang Pas. Waalaikumsalam. Abang Pas. Ya Muslim juga ya Bang. Ya. Ya. Silakan Bang bila ada yang ingin disampaikan. Ada yang mau ditanyakan. Silakan. Sama Bang Zuma. Ya, kalau untuk sesi bertanya antara Islam itu tidak ada tempat untuk menyatakan suatu apa ya boleh, tapi kalau untuk suatu diskusi tidak ada kalau sesama Muslim, Bang. Saya tidak mau diskusi. Saya cuma mau bertanya. Ya, silakan. Karena ada yang ketidakpahaman saya di Islam saya. Boleh Bang? Bagaimana Bang Zuma? Ini dia mau bertanya, dia tidak paham dengan keislamannya. Larinya ke Ustadz itu nantinya. Kemana gitu? Ustadz Somad atau siapa Ustadz kita? Yang saya pahami Bang Zuma juga bisa Bang. Yakin saya bisa. Saya hanya ini Bang, kristolog. Saya masalahnya di antara debat Kristen ini bagaimana ya? Cuma sama yang mau ditanyakan, asal usul manusia pertama yang diciptakan Tuhan. Sehingga bisa terbit Yesus nanti terakhirnya gimana itu? Gimana itu? Halo, assalamualaikum Bang Juma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal Bang Juma. Ini saya dari Jakarta. Salam Bang Juma. kenal juga. Aku fans berat kamu Bang Juma. Terima Aku kasih. ponakannya Pak Aku juga Ramli. fans. Allahu Akbar, Masya Allah. Aku ponakannya Pak Ramli Bang Juma. Ya. Kapan ke Jakarta Bang Juma? Antar kabarin aku ya. Aku pengen ketemu Bang Juma. Iya Bang. Rencana tanggal 14 Bang. Iya, tanggal 14 bulan September ya Bang Jum. Iya. Oke ya, nanti kalau sudah ini ya Bang Juma live di sini. Ini akun Bang Juma kah? Iya, ini saya sendiri. Maksudnya lapak ini akun TikTok Bang Juma yang asli namanya yang mana? Soalnya banyak saya lihat Bang Juma yang namar-namar itu. Ini punya saya salah satunya Bang. Oh gitu. Oke Bang ya. Ya. Bang Hamdi itu dengan saya dekatan Bang. Oh iya. Oke teman-teman Muslim semua di sini ya, mari berjuang bersama-sama ya. Salam tauhid. Salam tauhid. Salam satu Allahu Akbar. Yo, ahadun ahad. Masya Allah. Ya, Masya Allah. Kami turunkan ya Bang. Silakan ya, oke. Assalamualaikum semuanya. Ini mumpung saya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Jos, ada yang mau disampaikan? Kira-kira baru ini pertama jumpa dengan Bang Juma setelah sehat ya. Silakan Mbak Josel. Iya. Lama sekali ya tidak ini saya mau mengucapkan. Masya Allah. Gimana Dek? Bang Juma, ya Allah.
Gimana Terima kabar? kasih. Saya mau mengucapkan ini lama sekali nggak ini ya, nggak saya nggak aktif karena memang keadaan lagi pemulihan Bang Zuma ya. Alhamdulillah. Saya mau Alhamdulillah, Masya berterima Allah. kasih sama Bang Zuma, Bang Handi dan teman-teman. Ya Allah Bang, terima kasih banyak ya, sudah sangat membantu saya sampai detik ini. Ya Allah, bingung aku. Gimana kabarnya? Kabar dulu gimana kabar? Sehat? Alhamdulillah sudah sehat, tapi ya biasa lah, perawatan? enggak, masih belum lancar jalan. Semoga bisa jalan ya, semoga Allah ya ini lah. Semoga Allah memberikan ini, tapi alhamdulillah saya sudah 5 kali operasi Bang Zuma. Alhamdulillah, Masya Allah. Tapi lancar-lancar ya. Iya alhamdulillah, ini berkat bantuan Bang Zuma, Bang Handi, Bang Erwin, semuanya teman-teman intinya. Pokoknya saya naik tadi, Masya Allah. Rasa terima kasih yang sangat luar biasa yang tidak bisa saya ucapkan. Dan dari bantuan Bang Zuma dan juga teman-teman Bang Sugi semuanya, saya bisa berobat secara full. Saya bisa, alhamdulillah saya sekarang sudah lumayan membaik. Ya kita nggak tahu, kalau umur kita nggak tahu, hanya Allah yang tahu umur kita ya. Saya berharap Allah memberikan saya panjang umur dan semoga Amin. saya juga bisa memperbaiki diri dari sesuatu yang Allah berikan cobaan kepada saya ini. Dan Masya Allah Bang Zuma, pokoknya terima kasih banyak, karena saya mau menghubungi Bang Zuma, HP saya nggak bisa, yang itu nomornya nggak bisa, jadi bisanya lewat sini Bang Zuma. Mohon maaf ya Bang Zuma, pokoknya terima kasih banyak. Bingung saya mau Masya bilang Allah. gimana. Saya itu dibantu Bang Zuma sama teman-teman nih banyak. 2 kali saya dibantu itu 90 juta saya dibantu untuk biaya operasi. Masya Allah. Sangat luar biasa, terima kasih. Ya, Ya, alhamdulillah, itulah indahnya Islam. Namun begitu saudaraku Zosel, karena semua ini ada fans Bang Juma di bawah, mereka merasa keberatan kami kapan gitu ya. Saya minta maaf sekali. Nanti ruang curhatnya mungkin di lain waktu. Ya mungkin ada teman-teman lain Penting yang sehat ya, deh, Mbak sehat Josel, ya. terus. Sehat selalu Ya, Mbak sehat, Josel. ya, Mbak Josel. Yang penting sehat selalu. Waktunya ya. Terima kasih Bang Erwin, Bang Hadi Selebes, terima kasih Bang Hadi ini juga uang kepada saya, terima kasih Bang Hadi. Wah, pasti berisik banget, weh. Ya Allah. Aduh. Juga Opung Rambe, pokoknya Bang Hadi terima kasih banyak ya Bang Hadi, Bang Erwin, semuanya. Mungkin saya tadi menghela waktunya ya, untuk karena memang lama sekali nggak ngobrol sama semuanya. Dan intinya saya sangat berterima kasih. Saya nggak tahu harus bagaimana saya membalas kebaikan semua teman-teman. Saya cuma bisa mendoakan semoga semuanya diberikan kesuksesan, kesehatan, dan juga pokoknya terima kasih. You are the best. Iya, ya Mbak. Kami tahu akan kata hati Mbak, tapi ini ada juga saudara kita yang lain, fans Bang Juma, kita kasih kesempatan ya Mbak. Ini ada Bang Mas Alim. Assalamualaikum Mas Alim. Saya pamit dulu ya semuanya. Terima kasih ya. Assalamualaikum. Ya, makasih. Terima kasih. Assalamualaikum Kembali dikasih Mbak Josel. wabarakatuh. Waalaikumsalam. Diskusinya nih. Ya, Assalamualaikum Bang Mas Alim, silahkan Bang, apa yang ingin disampaikan? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Kota Pacitan, Jawa Timur, tetangga Bapak SBY. Oh iya Bang. Ya, saya sangat menyupport sekali dan bangga kepada gurunda kita ini. Sangat support sekali, dan saya sedikit banyak mendapatkan ilmunya, walaupun cuma ngintip-ngintip dari kemarin baru bisa masuk pada malam hari ini. Tunjukkan taringnya, semoga Allah SWT selalu memanjangkan umur, selalu menyehatkan semuanya. Ada yang di Komal ini terutama Bang Juma ya. Amin. Hanya itu.
Dan tadi saya ngelihat PT ada yang bilang di situ katanya Bang Juma kalah debat dan segala macam gitu. Karena nggak bisa bahasa Inggris, nggak bisa bahasa Yunani dan segala macam. Terus sedikit saya itu dari mana itu nggak tahu. Gitu, saya ketawa-ketawa aja. Itu gosip Bang, biarkan aja orang itu menggosip sesukanya. Ya, Iya. silakan Bang Marlo Zalifri. Malgo, Bang Malgo, silakan Bang. Bang Malgo, assalamualaikum. Aduh, ini nggak ada juga orangnya. Ros, diturunkan aja. Gini ya Bang Isa, kalau ada yang teman muslim minta naik jangan tidak selalu dinaikkan, kita cari hotel yang naik. Iya, yang naik kadang-kadang namanya kayak Kristen. Nah, udah membagus akan baju mama. Ya, assalamualaikum Bang Rian. Rajin cuaknya nah siapa bisa inya? Jangan mengetik terus teman tuh. Assalamualaikum Bang Rian. Assalamualaikum Bang Rian. Aduh. Ini gimana pula lagi? Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu untuk abangku Bang Zuma. Alhamdulillah saya bisa. Kasih. Salam dari Bandung Bang. Iya Bang. Bang Handi, Bang Sugi. Oh iya Bang. Dan semuanya. Jumpa kita nanti di Bandung Bang ya, tanggal 16 ya. Iya. Insya Allah. Udah pesan tiketnya belum? Nanti kehabisan tiket belum loh. Bang. Nah, pesan tiket Belum, dulu, Bang. baru bisa. Iya, ya dekat sih ke Subang itu. Aku 1 jam paling dari Bandung ya tempatku. Nah, jangan lupa beli tiketnya Bang. Nanti Insya kalau Allah, sudah hari siap, H siap. nggak ada tiket nggak bisa masuk Bang. Iya. Itu caranya gimana Bang? Hubungi aja Bang Kores ya, Bang Kores dihubungi. Itu tiketnya seharga 350. Nanti Anda akan mendapatkan kaos, buku dan makan sekali ya kalau nggak salah ya Bang Andi ya. Nah itu. Iya. Apa bisa langsung di tempat nggak bisa ya Bang ya? Nggak bisa Bang, karena kan ditarget tuh 300 orang. Nah, mumpung masih ada sisa, segera daftar ke Bang Kores begitu. Oh siap Bang. Baiklah Bang, Insya Allah Bang. Salam untuk semuanya Bang ya. Jayalah Indonesia, jayalah negeriku. Salam satu Tuhan. Jayalah Islam. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Jayalah Islam. Bang Zuma, mari Bang Zuma. Iya, makasih. Ini susah banget, fans Bang Juma banyak sekali, bingung yang mana mau dipilih Bang. Ya selagi belum ada Kristen nggak apa-apa Bang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Zuma. Ya. Aku tetap dukung Bang Zuma. Apapun itu konten-konten abang, aku selalu ngintip. Tadi itu benar yang kata abang itu tadi. Katanya ada yang siapa namanya tuh Bang Zuma itu kalah setete bengek segala macam. Tapi jangan takut Bang. Akun itu sudah aku banned permanen. Maaf ya Bang ya. Benar ini. Sebab aku tahu Bang Zuma tidak sebab terjang Bang Zuma dengan oten-oten kampret itu aku tahu. Jadi aku tahu banget. Selalu keikut tidak Bang itu. Kemana abang di situ aku ada di situ. Jadi aku tahu. Jadi mereka itu nggak usah lah ngadi-ngadi ngomong yang ini yang itu, ngomong pakai bahasa Ibrani segala macam ini itu. Aku tahu. Jadi abang jangan takut. Ada yang macam-macam sama abang. Dia berhadapan dengan aku. Ingat ya. Makasih Bang, makasih. Mantap. Ya, gitu aja ya Bang Calon. Ya, terima kasih ya Bang. Oke Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Turun nih Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di Polo Bang ya, di Polo nanti. Ya, silakan Ya, Bang Raihan. makasih. Assalamualaikum Bang Zuma, Bang Sugi, Bang Handi dan sama yang lainnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Izin mau nanya sedikit Bang. Misalnya kita ikut mendaftar tapi nggak bisa ke sana, bisa nggak Bang ya? Gimana?
mau ikut yang ada family gathering itu Bang, izin. Kita ikut mendaftar sih, tapi maksudnya ya karena keterbatasan biaya mungkin kita nggak ke sana. Maksudnya kan di situ kan ada dapat apa ya, buku atau apa tentang kaos atau apa juga lah sih, kira-kira. Bisa nggak kira-kira Bang? Mohon izin. Ya itu jatuhnya ini Bang, Anda bersedekah ke api bisa aja nggak masalah. Cuma kalau dari situ Anda mengharapkan buku ataupun kaos nggak masalah juga. Jadi niatnya beli buku, beli kaos begitu Bang. Siap. Kan dengan buku itu kan untuk Iya. Saya pelajari untuk mendalami lah nanti seperti itu. Iya, nggak apa-apa. Pun saya rasa nggak sampai segitu harganya kan. Siap Bang. Gitu. Siap. Abang tinggal di mana Bang? Saya di NTT Bang. Oh jauh ya. Jepang. Itu hampir sama dengan Riau tuh jauhnya itu. Iya. Itu sih. Kemarin boleh Bang, nanti DM aja. Ya DM aja ke Bang Andi, misalnya butuh kaosnya atau butuh bukunya, DM aja ke Bang Andi. Siap. Ya. Ya Bang. Baik, mungkin itu aja Bang. Ya, makasih. Karena saya menyampaikan kepada semua penonton ya, tolong yang non muslim diutamakan, dinaikkan. Kalau yang muslim itu kan ranahnya silaturahmi ya. Nah, ini ruang diskusi, jadi yang non muslim diutamakan ya. Moderator yang di bawah tolong diperhatikan ya. Terima kasih. Ya silakan Mbak Nora, ada hadir di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Raihan Nois. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Itu saja, saya mau menyapa doang. Bang Zuma sehat? Sehat dong. Ada informasi ya yang tinggal wilayah Jakarta atau Bandung yang pengen nonton itu nanti DM saya, nanti saya ambilkan tiket secara gratis. DM kirim KTP. Allahu Akbar. Masya Allah. DM ya. Untuk yang di bawah siapa yang di wilayah Jakarta atau Bandung, nanti DM saya, kirim KTP-nya, nanti saya sampaikan sama Bang Ardiansa. Terima kasih. Sama-sama. Yang Kristen ya, kirim permintaan ya. Ustadz Sugi, kapan berangkat? Tanggal 14. Oh, sama kita ya? Iya, nyampe Jakarta jam 4.20. 4.20. Maksudnya jam sore? Iya, sore, jam 4.20. Kan nanti jemputan itu jam 5. Waalaikumsalam. Jemputan jam 5 itu nanti. Iya, saya nyampe jam 6, Bunda Rama sekitar jam 6:30. Duh, katanya jam 5 kemarin. Gimana sih? Bisa. Saya berangkat jam 4 ya, Bang Isa ya. Ya oke, Bunda. Saya katanya jam Katanya jam 5. Kalau tahu kayak gitu saya pesen yang sore juga, gimana sih? Saya berangkat jam 16. Nyampenya udah. Yang penting nyampe airport santai dulu. Nanti saya koordinasi lah. Nanti. Iya kan, Ya, makan cukup. dulu. Cukup Bang Andi. Ya. Sekarang hotel naik silakan. Astagfirullah katanya. Ya saya izin turun biar gantian sama hotel yang lain. Sehat selalu abangku, Bang Zuma, Bang Andi. Biarin aja Kak Nora, di situ Kak Nora, biarin. Assalamualaikum Bang Andi, Bang Sugi, Bang Zuma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku pengen nanya sama Bang Zuma nih loh, itu si Bang Logika itu kayaknya fitnah Bang Zuma, katanya ninja Biblos katanya disuruh Bang Zuma katanya.
Anda percaya bang? Anda percaya? Ya enggak percaya tapi fitnahnya kok gitu Bang Sugi. Ya namanya orang lagi miskin bang, lapar. Saya dituduh memerintahkan dia untuk kemudian menginjak Bible. Saya nunggu dia mengaku gitu. juga bahwa saya juga yang menyuruh dia membawa istrinya ke kandang kuda sampai lahir anak keduanya. Saya juga tunggu dia mengaku seperti itu, Bang. Tunggu-tunggu aja nanti dia buka itu. Yayasan api itu pokoknya kayaknya difitnah semua Bang Zuma. Nah, enggak apa-apa bang. Memang dakwah itu harus begitu bang. Dakwah itu memang harus menimbulkan permusuhan. Nabi-nabi itu dimusuhi itu ya karena dakwah. Jadi nggak usah heran, justru itu menjadi pupuk dakwah kita semakin semangat. Karena dakwah itu pasti ya dibenci oleh orang munafik dan orang kafir itu udah pasti bang. Jadi nggak usah heran gitu. Kalau Bang Sugi katanya menggelapkan dana 2 juta katanya. Nah ya biarin aja. Sepertinya di dalam dirinya itu sudah nggak ada Islam itu. Karena orang Islam itu tidak mungkin akan fitnah, itu nggak mungkin. Itu orang Islam. Kalau dia sudah berani fitnah-fitnah berarti dia bukan Islam lagi. Ya, itu intinya. Ya. Ya gelapin dana. Ya udah aku pengen nyampaikan itu aja. Aku unek-unek rasanya juga sakit hati dengarnya Bang. Iya nggak apa-apa. Makasih. Bang. Itu saya digitukan nggak sakit hati, saya tertawa saya. Bang Zuma itu tahu. Bentar Bang. Kalau Ustadz Bang Zuma itu tahu. di Bentar Bang. Kalau Bang Zuma itu tahu siapa saya. Kita sudah bergandengan tangan dengan Bang Zuma itu 15 tahun Bang. Beliau tahu siapa saya. Iya, lebih parah lagi saya menggelapkan yayasan. Kalau saya ya bukan duit lagi, yayasan yang gue gelapkan. Yayasan. Iya. Ya kita tunggu-tunggu aja pengakuan dia bahwa Bang Zuma juga pernah meminta saya selain menginjak Bible, dia juga pernah meminta saya agar membawa istrinya ke kandang, istri logika ke kandang kuda. Akibatnya lahir anak keduaku. Nah, kita tunggu aja pengakuannya dia gitu. Dia kan suka ngarang-ngarang cerita tuh. Nah, nanti dia karang lagi tuh. Kawan-kawan mau tahu nggak? Anak kedua aku itu akibat saya disuruh sama Bang Zuma antar istriku ke kandang kuda. Lahirlah anakku yang kedua. Nah, gitu. Tunggu aja dia karang-karang cerita. Nanti juga dia jadikan aja tontonan ya, tontonan menarik untuk lawak-lawakan gitu ya. Yang sakit gigi silakan nonton. Yang lagi tidak ada duit, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang lagi tidak ada duit, yang lagi marahan sama mertua, sama bini, nonton aja itu, anggap itu hiburan. Teman-teman yang naik itu, izin dulu ya Bang ya. Kalau naik, dengarkan dulu orang selesai bicara, di mute dulu, tunggu spasi, baru bicara gitu ya. Jadi terputus-putus nanti gitu. Oke? Sabar dulu napa. Contoh nih, lanjut. Misalnya Ustaz Abdul Somad lagi memberikan ceramah. Anda terlambat datang, teriak dari belakang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, gimana? Jadi kan ya sabar dulu, spasi dulu ya. Oke, yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, abangku. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya silakan abangku kepada Bang Zuma dan yang lain. Ya silakan, yang naik baru ini silakan, apa yang mau disampaikan silakan Bang. Terutama saya mengucapkan terima kasih sudah bisa naik ke ROM ini. Salam sehat buat abangku Bang Zuma, juga Ahi Sugi, Bang Handi. Terima kasih Bang. Mudah-mudahan ada dalam lindungan yang Maha Kuasa, tetap menyerah, tetap semangat Bang. Amin ya rabbal alamin. Di Bandung Bang ya, saya di Bandung Bang. Insya Allah. Udah pesan tiketnya Bang? Ya, ini saya sama Api Jabar udah konfirmasi. Oh ya. Oke. Terima kasih ya Bang ya atas naiknya Bang Zuma. Salam sehat Bang. Iya. Kembali kasih. Sampai jumpa nanti di Bandung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya silakan Bang Manzada Wazada.
Bang Manzada, silakan Bang. Bang Manzada Wazada, silakan Bang. Kalau 3 kali disapa nggak nyaut, turunin aja. Biar nggak ngabisin waktu. Ade Bang Juma, dulu saya pernah nyuruh logika kalau bahwa kalau kiranya kamu lapar, Bang Juma stop bantuan kepada kamu. Saya pernah nyuruh dia loh manjat tower, sutet biar kepala. Tapi dia kok nggak mau ngomong ya? Gue pernah nyuruh begitu loh. Gitu ya. Iya, dulu gue pernah ngomong sama dia. Kalau kamu udah bosan supaya kamu nggak lapar lagi, manjat sutet aja. Gitu. Tapi dia nggak mau ngomong, kenapa ya? Cuma Bang Juma yang diserangnya. Ini netizen di bawah marah ini. Ini bukan apa, room curhat. Nggak ada oten ya netizen. Kalau ada oten tentu sudah terjadi dialog. Ini kan nggak ada oten, ngerti sedikit lah. Daripada nganggur ya nggak apa-apa. Fan-fan itu biar saling sapa nggak apa-apa ya. Apa Silakan, kabar Bang semua? Baik Bang, baik. Nah, mudah-mudahan ya. Gue dari Makassar, Bugis Bang. Gis, baik. Bugis Sapo. Bugis Sapo pada mungkin agak kering Bang. Iya. Ya, alhamdulillah madece Bang semua. Alhamdulillah. Buat Sugi Kristologi sama Handi Selebes ya, saya selalu dengan lindung Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Ya Rabbal Alamin Bang. Makasih doanya Bang. Iya, komen reko kowe. Ya, komen reko sisak kowe. Ya mah gitu. Selalu dengan lindung Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Ya Rabbal Alamin Bang. Makasih doanya Bang. Iya, komen reko kowe. Ya, komen reko sisak kowe. Ya mah gitu. Kupura kumak balut tanah, aja malu paikin mbok kata. Aduh. Kejahatan tuh 10%. Enggak. Oke buat semua ya, mudah-mudahan dalam lindung Allah Subhanahu Wa Taala tetap semangat selalu ya. Amin. Pokoknya pagi impe mana Bang semua, oteng-otengnya. Pokoknya aja masoro. Pokoknya ipa lepi uluna. Pagi impe pamencere. Pagi impe. Iya. Gimpe ulu oteng-oteng semua itu sampai mencret semen semua Bang semua. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Oke, makasih banyak Bang semua ya. Ye, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang M Saiful, selamat malam. Assalamualaikum. Bang Saiful. Salam Bang Sugi. Oh, gimana kabarnya, sehat? Sehat alhamdulillah Ki. Besar sekali suaranya. Besar. Iya sih. Ya, silakan Bang Sancen. Salam. Sankem, silakan Bang. Aduh, Sankem, silakan Bang. Baca ya lo ya tay. Agak tuh. Agar sabakna mulari si ratu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal. Semoga Bang Juma sehat selalu semuanya. Amin. Saya dari Sulawesi Tengah, Morowali. Salam kenal Bang. Iya, salam kenal juga saudara. Sehat-sehat Ki Dik. Bilang-bilang Ki Dik. Udah lama ingin naik tapi dari tadi cuma menyimak aja. Alhamdulillah. Saya sangat tertarik dengan penjelasan semua Bang Zuma. Alhamdulillah, Masya Allah. Jadi mungkin hanya itu saja. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi teman-teman ya, kosongkan 1 atau 2 room. Kan ada yang datang nih dari kantor pusatnya gitu ya. Kali-kali dia mau naik diskusi sama Bang Juma atau utusannya gitu loh. Kan mungkin selama ini juga dia perhatikan kok ada diskusi lintas agama, membahas tentang Katolik dan Protestan gitu. Ya, siapa tahu ada utusannya kan diutus naik ke sini gitu diskusi. Kita tunggu ya teman-teman ya. Mudah-mudahan mau naik komal dia.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Saya kalau ketemu dengan Paus Ngandi, saya hanya memiliki satu pertanyaan. Saya minta Paus untuk menghafalkan 700 nama-nama istri dari Salomo. Musolahnya nggak tahu pertanyaannya itu. Itu pertanyaan maka seorang itu. Bukan Bang Andi, kan mereka ini anak-anak Tuhan, anak-anak Theos. Pada diri mereka ada Theos, pada diri mereka ada Roh Kudus katanya. Nah, Dia Roh Kudus ini akan membimbing kau dalam segala kebenaran. Jadi maukah kau bertanya? Coba kali kau tanya Roh Kudusmu siapa mua namanya itu 700 orang istrinya Salomo. Tepu gare disit dia. Loka kasih sedihnya sena. Mana tahu ada namanya di situ tanteku masuk. Tapi itu namanya pertanyaan bikin susah orang. Tidak susah je. Nah, sahabat, itu orang Kristen nabilan di dalam diri mereka ada Roh Kudus. Kan Roh Kudus itu Tuhan, membimbing segala kebenaran. Apa yang kamu tidak tahu nanti dibisikkan sama Roh Kudus. Datang nggak bertanya, Pak Paus, ya Paman, apa kabar? Baik. Mau bertanya Pak Paus, ya apa pertanyaannya? Coba gare kita tanya dulu itu Roh Kudus yang ada di dalam Linrota. Hafalkan Kigare itu dulu nama-namanya 700 nama istrinya Salomo. Pansuma mau tahu siapa tahu di antara 700 nama istrinya Salomo ada namanya tanteku di dalam Siti Subaida. Maukah kau don tahu penasaran nggak? Pasti bisa Paus jawab Bang. Tapi jawabannya itu Roh Kudus itu di dalam diri kita tidak membimbing untuk menghafal, hanya untuk mengimani. Bukankah Tuhan itu maha mengetahui? Tuhan itu maha mengetahui. Kalau kita umat Islam, Roh Kudus itu kan yang menginformasikan Al-Quran. Jadi kalau umat Islam misalnya mau tahu bagaimana caranya pembagian warisan. Kalau tinggalkan ke orang tua 5 hektar tanah, cara pembagiannya lihat di Al-Quran ada petunjuknya dari Roh Kudus. Tapi kalau mereka juga mengatakan ada Roh Kudus yang membimbing ke dalam setiap kebenaran, kutanya coba gare kau sebutkan kodongnya nama istri Salomo 700 berserta dengan selirnya. Kenapa kau pingin tahu? Mana tahu di antara 700 nama istri Salomo itu ada namanya tanteku di dalam. Iya, Tom. Iya, siapa tahu saya dari keturunan Salomo. Apa kok? Masih mau kau datang besok? Kalau ada namanya tanteku di situ Siti Subaida, agar lo mau apa? Lo kau cawi? Manra say Paus, makeda Paus, palisu na. Pas sapi na bawon na lisu, pulangkan aku ke Patikan. Bisa saya jawab pertanyaannya Bang Suma. Kalau kalian tidak bisa antar saya ini malam naik pesawat, biar saya naik sepeda saja pulang. Begitu katanya. Iya juga ya. Saudara-saudaraku yang di YouTube, karena di Komal ini sudah jadi TVRI Makassar, kita pindah Komal dulu ya. Ya maaf ini Bang, abang-abangku ada Bas Mele ini di bawah baru naik. Bas Mele selamat. Jadi anak Sulawesi bangga dong. Masa anak Siak aja yang boleh? Lanjut Bang. Iya. Siapa tahu juga ada nama tanteku namanya Siti Markona. Motongak kodong itu saya ada di silsilahnya Salomo. Apakah ada tanteku di sana yang selalu bikin kue taraju? Kalau taraju, apa kalau taraju di sini ya? Apa ya? Itu tadi singkong pres. Tadi taraju itu singkong direbus dulu. Iya. Ada tamu sama singkong direbus dulu, diulek sama gula merah baru digoreng. Apa namanya? Combro. Oh, combro. Ini moderatornya feedback kalau dia buka mic. Bang Isa ini jaringannya Bang. Iya, feedback dia. Saya suka sama beliau. Tunggu.
Coba kita besarkan dulu Bang Isa ini, suruh buka kamera dulu Bang. Boleh nggak Bang Isa? Ayo Bang Isa, buka kamera. Iya, netizen saya, sahabat-sahabat saya di Zulkifli M. Abbas pingin lihat wajah abang. Iya, coba. Abbas pingin lihat wajah abang. Ayo Bang, buka kamera Bang. Abang. Iya bentar Bang. Ini gak apa sinyalnya kurang bagus Bang, merah-merah ini Bang. Padahal kesempatan abang ini kunaikkan arisannya. Ayolah. Satu. Iya bentar Bang ya, biar Ya. saya 1, 2, 3. 2,5. bentar Bang. Ini diapakan dulu. Oh. Ini sinyalnya agak merah-merah Bang. Udah kuning Bang, udah kuning. 2 lewat sedikit. Ada. 2 lewat sedikit. Kelas sih. Aris. 3. Masya Allah. Gelap gitu. Cakepnya. Masya Allah. Ini ganteng kali. Subhanallah. Ini ada tamu nih, Boboy. Boboy, selamat malam Boboy. Nggak bisa ya? Teman-teman nggak bisa lihat ya? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah ini mirip siapa? Mirip siapa ya? Kalau pakai surban ini mirip siapa? Mirip orang tuanya. Khalid Basalamah. Oh, bukan. Kalau saya bukan. Beda. Mirip yang di padang gurun sana. Yes. Yang di Efram. Yang di Efram. Paulus. Yang ditangkap yang kalau gondrong beliau ini mirip dengan bintang filmnya Yesus. Oh. Judas. Ya mirip Yudas. Ya Allahu Akbar, Masya Allah. Judas. Iya. Tapi besok saya mohon jangan injak Bible ya Bang. Kan ada teman kita juga dulu gayanya kayak gini, habis itu injak Bible, habis itu fitnah kita yang suruh katanya. Jangan ya. Sama juga Bang, dari kota yang sama juga itu, daerah Riau juga. Iya, Masya Allah. Oke Bang, thank you Bang, thank you. Saya cuma mau lihat penampakan Isa utusan Allah ini luar biasa. Ya, makasih Bang, makasih. Seketika sejagat raya sahabat kita terkenal, subhanallah. Ya. Panjang umur selalu. Masih ada yang mau kupromosikan? Amin. Boboy, ini Islam apa Kristen Boboy? Bang Andi mau kuperkenalkan juga Bang Andi. Kristen ya Bang? Selamat malam, assalamualaikum. Walah, pengayubi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Basmele. Basmele. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang mau disampaikan Bang Basmele? Biar gantian. Saya mengucapkan provisiat kepada para apologet Indonesia, terutama yang dinahkodai oleh Bang Juma. Kasih Bang. Semoga lautan barokah, lautan barokah, lautan hidayah senantiasa tercurahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Bang Juma on the side, tentunya para apologet. Saya memberi apresiasi dan atensi kepada Bang Juma ini paket komplit dari Sayyidina Umar ada. Jadi Sayyidina Umarnya ini zaman sekarang ini adalah Bang Juma. Sayyidina Ali-nya ada. Sayyidina Abu Bakar bin Siddiqnya ada. Kalau Bang Sugi, Sayyidina Abu Bakar. Kalau Bang Handi, nggak cocok Bang, nggak cocok. Abu Bakar lemah lembut Bang, saya berangasan Bang. Nggak cocok. Lebih berangas Bapak Bang Zuma, Bang Sugi. Waduh, ini betul-betul Umar bin Khattab pada era kekinian dan kedisinian ini Bang Zuma. Masya Allah. Provisiat Bang Zuma. Salam hormat dari Nusa Tenggara Barat, Bima. Amin. Masya Allah. Dombojo.
Iya, ahlan wa sahlan, bimarhaban, Masya Allah. Amin. Iya, mohon izin atensi dan apresiasi kami buat Bang Juma wabil khusus dan para apologet. Semoga tetap istiqomah di jalur kebenaran. Amin. Itu sekedar isi hati kami, Bang Juma Underside teman-teman. Selamat berjuang. Salam akhlakul karimah. Semoga tetap jaya Indonesia, jayalah Islam. Demikian mohon kami diturunkan. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 100% tolong jangan nulis kayak gitu dong. 100% itu nggak baik, itu nulis kayak gitu nggak bagus itu. Mana 100? Iya, itu nulisnya entah apa-apa, itu orang Islam nggak seperti itu, Bang. Ya, nggak perlu nulis seperti itu. Tunggu, nggak usah banyak cerita, Bang. Tolong dijawab aja pelafalan istri dari Salomo 700 orang itu siapa aja. Tak kasih bocoran satu, namanya Naamah atau Rahoboam. Ayo, sebutkan 699 lagi, Bang. Silakan. Ya, silahkan Kang Dito dan Osnaminah, silahkan Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang Dito. Warahmatullahi wabarakatuh. Bang Handi, ya. Jadi nggak jadi deh. Ya, Osnaminah, silakan. Gimana dong? Ya, Mbak Ozaminah, silakan. Ozanami, silakan. Saya maksudnya. Iya, lagi dipanggil ini. Pak, ini banyak yang mau naik itu, Mbak. Silakan, Mbak. Iya. Terima kasih sebelumnya host dan salam kenal untuk semua yang ada di atas. Perkenalkan, nama saya Ozana Minhana dari Ternate. Kira dari namanya. Ya, bagaimana? Namanya bagus. Alhamdulillah, ya. Keturunan Jepang ya, Kak ya? Bukan. Kalau Mama Ternate, Papa dari Belanda. Sama dengan Bang Handi berarti. Kalau Bang Handi kebalikan, Mama dari Belanda, bapaknya yang dari Parepare. Kebalikan berarti. Kebalikan. Iya, begini. Turunannya Salomo. Saya tertarik untuk bergabung karena ada Bang Zuma di sini seperti itu. Memang Bang Zuma ini. Begini Bang Zuma, saya kan mu'alaf ya, baru mau jalan 1 tahun, Masya Allah. Bang Zuma. Ya. Saya mohon maaf sebelumnya ya, mungkin pertanyaan saya ini sedikit kasar dan kurang ajar kali ya. Diperhalus. Saya mau tanya, ya begini, saya mau tanya. Ya. Sejak saya mengikuti live yang dimana Bang Zuma selalu masuk di situ, ya. Kenapa ketika Bang Zuma menjelaskan tentang Islam kepada saudara-saudara kita yang non-Muslim, maksudnya selalu ada kalimat yang dimana itu kasar sekali kalimatnya. Kenapa demikian? Karena secara Bang Zuma ini kan orangnya paham ya, paham apa itu kalau orang Islam bilang, kalau kami Nasrani dulu itu firman-firman Tuhan begitu. Secara kan seharusnya kalau yang lebih paham tentang ayat-ayat Al-Quran dan firman-firmannya itu kan bahasanya kan semakin dewasa seperti itu. Tapi di sini kenapa kok kadang saya melihat kok begini ya Bang Zuma begitu. Karena sejujurnya saya kadang blank Bang setelah dengar
penjelasan Bang Zuma dan di situ ada kata menghujat, maaf ngomong ya. Saya belum Ya. masuk Islam, jujur Bang. Iya, iya. Merasa Mungkin saya salah ini langkah seperti adalah teguran ya untuk introspeksi diri. Namun sebelumnya barangkali Mbak ini boleh nunjukkan contohnya yang kayak mana? Contoh ya kata-kata yang tidak seharusnya kita ucapkan, yang dimana Contoh. intinya itu ya, Ya. ya maaf ngomong seperti izin Bang ya. Iya nggak apa-apa. Seperti kayak apa kalau bahasa Kristen itu julukan di TikTok apa, oten ya? Iya, oten. Nah, kayak misalnya oten nggak ada otak, atau Tuhannya maksudnya kayak pakai kolor begitu. Karena tadi saya mengikuti sore sekitar jam berapa ya? Jam berapa itu Kang? Adalah itu bahasanya. Cuman saya tadi waktu mau masuk gabung posisi masih Mbak, dipersingkat, Mbak. Ya cuman itu pertanyaan saya. Jujur Iya, saya blank kalau- loh, Bang. Blank sekali saya masuk masuk Islam, karena saya masuk Islam itu luar biasa Bang, ujiannya Bang, saya dikeluarkan dari kakak loh. Ya, terus terkait dengan ucapan-ucapan saya ya, mungkin sebagian orang menganggap itu adalah sesuatu yang tidak pantas gitu ya. Ucapan-ucapan kayak begitu tuh tidak selayaknya memang sebagai seorang pendakwa gitu ya, untuk mengucapkan kata-kata seperti itu. Hanya saja yang perlu dipahami di sini bahwa ketika berdebat dengan penghujat, itu posisi kita dalam sedang keadaan bertahan ya. Bertahan terhadap hinaan, fitnahan, hujatan, noisan yang terjadi di Komal yang bikin sakit kuping. Jadi itu biasa spontan terjadi. Itu biasa spontan terjadi dan itu manusiawi. Ya, selama masih dalam tataran keadaan di mana kita terpaksa untuk mengucapkan itu bukan karena faktor sengaja, itu saya rasa masih bisa dimaafkan gitu ya. Kenapa? Karena yang kita hadapi ini bukan manusia. Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. Oke. Tolong di-mute. Itu saja. Iya. Nah, kan di dalam Bible juga kan Yesus selalu mengatakan anjing, mengatakan iblis kepada pengikut-pengikutnya, dan itu tekanannya kepada pengajaran gitu loh, pengajaran, bukan sebuah penghinaan tapi pengajaran. Nah, kalau mau yang murni mengajarkan Islam tok dari segi akhlak, dari segi attitude, itu mungkin Ustadz A'agim atau ustadz-ustadz yang memang konsentrasinya kepada umat. Kalau saya ini konsentrasinya menghadapi musuh. Saya sedang menghadapi musuh, bukan sedang menghadapi sahabat. Yang saya hadapi musuh. Sehingga berbagai macam dinamika bisa saja muncul di situ. Jadi teman-teman jadi penikmat materi Bang Suma, apologet, ya harus siap-siap mendengarkan kata-kata seperti itu. Karena kita sedang berperang, perang logika, perang perasaan, perang akidah, bukan dalam sedang berceramah atau berkhutbah, enggak. Lain cerita. Lain cerita kalau misalnya jangan naikkan orang dulu, Mbak. Iya, ini kenapa Komal ini ya? Kenapa Komal ini kayak gini kali ya? Tolong jangan dinaikkan dulu, jangan naikin orang dulu. Komal ini kenapa ya? Setiap kita masih menyampaikan, masih ajal juga orang dinaikkan. Bisa nggak dulu nggak dinaikkan dulu? Selama masih ada kan, nggak mungkin juga saya bicara langsung dengan dua orang. Kan satu-satu gitu loh. Nggak saya langsung menghadapi dua orang sekaligus. Jadi nggak usah dinaikkan pada saat masih ada yang kita temani ngobrol gitu. Apalagi kalau orang itu kita tidak kenal, kecuali orang kita kenal, para apologet kita dinaikkan. Tapi kalau bukan apologet, cuman tamu biasa yang mau pansos,
untuk mau dikenal namanya, untuk mau memperkenalkan dirinya. Saya sudah pernah loh ngobrol sama Bang Handi, sudah pernah loh ngobrol sama Ahisugi, itu nggak usah dinaikkan dulu. Ya, kalau mau pansos-pansos kayak gitu, karena kan kebanyakan naik itu cuma mau pansos. Apalagi yang mau bertanya, saya mau bertanya ada begini, itu kan kebanyakan ya. Saya tidak negatif thinking, tapi itu kebanyakan karena mau pansos aja. Ya, Mau bentar Bang bikin Juma, piti-piti. putusin dulu semua Begitu. moderator, Ros, putusin semua moderator. Ada yang naik-naik kan itu. Iya, aku putusin. Putusin semua moderatornya. Ya, silakan Bang Juma. Oke ya, jadi sedikit lagi ya, Mbak ini dalam penilaian seperti itu, bedakan penilaian Anda kepada seorang ustadz, mubalik, ulama, dai, pendakwah, dengan seorang apologet. Kalau apologet itu seibarat orang yang jualan ayam potong di pasar, pasti kepercik darah. Tidak mungkin dia bersih, pasti kepercik darah ayam. Tidak mungkin dia bersih. Jadi jangan menilai saya dengan penilaian Islam, enggak. Saya bukan wajah dari Islam secara keseluruhan. Saya hanya apologet, penghalau para penghujat agama Islam. Gitu Mbak. Terima kasih. Baik Bang, baik. Oke. Ya. Itu aja yang ingin saya tanya. Sama-sama. Host, terima Sedikit kasih gini, banyak. Mbak Ozana Umiyah, saya juga mualaf ya. Kita sama-sama belajar ya Mbak. Tidak usah dulu menegur orang yang lebih tahu daripada kita yang sedang belajar ya. Apalagi ini Bang Juma ini ya sudah dikenal adalah sebagai panglima di dalam Komal ini. Ya tolong Ibu lebih bijaksana ya. Ya gitu aja ya saudaraku. Kita sama-sama mualaf, sama-sama belajar ya saudaraku. Terima kasih. Saya turunkan ya. Ya, terima kasih banyak. Ya. Maaf, saya nggak tahu caranya turun. Bagaimana? Oh ya, saya turunkan ya. Iya. Oke. Jadi teman-teman sekalian, teguran-teguran seperti itu, seperti yang barusan Mbak kita tadi itu lakukan, itu bagus, itu biasa. Hanya saja mungkin pada momennya tidak tepat. Dalam arti kata, bukan momennya untuk di depan umum seperti ini. Bisa japri, bisa DM dan seterusnya. Tapi masukan-masukan kayak begini itu juga kita harapkan. Karena teguran-teguran kayak begini itu bisa memberikan asupan positif kepada saya pribadi. Kepada saya pribadi. Jadi itu tidak apa-apa, itu sangat saya butuhkan. Kritikan, masukan, saran sangat-sangat saya butuhkan. Boleh DM, boleh japri ke saya yang tahu nomor saya, Bang seperti ini. Apalagi seorang mu'alaf, oh nggak apa-apa. Seorang mu'alaf yang negur saya seperti itu, saya suka, saya malah senang. Artinya mu'alaf ini peduli dengan agamanya, peduli dengan keyakinannya. Dia nggak mau agamanya yang baru itu ternodai dengan cara-cara Bang Suma yang tidak mencerminkan attitude yang baik. Itu nggak apa-apa. Itu cerminan bahwa kita berhasil membangun etika dan akhlak para mu'alaf. Saya kira gitu Bang Isa. Bang Isa juga tidak salah. Bang Isa juga betul. Sebagai etika di dalam materi pengajaran, dakwah itu juga tidak disalahkan. Semuanya benar. Yang salah Bang Suma yang harus introspeksi diri dan memperbaiki diri. Silakan, semangat terus. Lanjutkan. Haji Aco. Dari Bandung. Dari Toraja. Ya, ini Pak. Assalamualaikum. Ya, Bang Liani. Ya, silakan Liani. Dari tadi udah minta naik. Ya, silakan saudaraku. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini penggemar apa Mas Juma, Bang Juma. Makasih Bang.
Ya, silahkan Bang. Ada yang mau dikatakan atau rindu berat atau apa? Nggak bisa lama-lama, soalnya ada Oten yang mau naik nanti, nggak ada Komal kita. Silakan Bang. Makasih ya Bang ya. Ini Bang Gazi nih, Bang Gazi. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya dari Manado, Sulawesi Utara, Bang Zuma. Mantap ini. Iya, sama-sama kita Manado. Sulawesi. lanjut. Kebetulan niat saya di Apologit ini besar sekali Bang Zuma. Setiap data yang Bang Zuma ucapkan dan lontarkan kepada Oten itu semua saya catat Bang. Ini bagus. Keren. Keren. Umur saya masih 22 tahun Bang. Jadi kami ini adalah benih-benih yang akan muncul nanti Bang ketika Bang Zuma itu mantap. Ini akan berapi-api nanti Bang. Ya. Kuatkan kuda-kuda dari sekarang. Ya, makasih ya. Ya Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat yang kayak gini nih bagus. Sebenarnya kalau silakan Nahi. Iya, sebenarnya kalau orang Islam mengatakan Tuhannya orang Kristen berkolor itu nggak salah loh. Karena yang kita lihat di gambar-gambar itu berkolor, walaupun itu sebenarnya tipuan gambar itu. Kalau kita lihat kronologinya, ya kan, ketika Yesus ditangkap yang dibagi-bagi itu celana dalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi Yesus itu sebenarnya disalib dalam keadaan telanjang. Ya. Jadi kalau kita mengatakan Tuhan Kristen berkolor itu masih halus itu. Nggak mengatakan Tuhan kelihatan nonotnya. Itu sebenarnya nggak apa-apa. Itu bukan termasuk penghujatan itu. Ya, karena memang ditampilkan Tuhannya Kristen itu yang ditampilkan adalah berkolor. Salahnya di mana sih? Kok ketika mengatakan Tuhannya Kristen berkolor disalahkan? Orang memang tampilannya seperti itu. Iya, izin Bang Sugi. Apa Bang? Ya. Bang Boyo, orang kan lagi tadi bicara Bang. Tunggu dulu lah baru ucapkan salam. Kata udah dibilang tunggu sabar dulu spasinya gitu loh ya. Naik kali lah. Ya silakan Bang, apa Bang? Iya, Bunda Zuma, saya ada menemukan yang di Komal-Komal itu penghujat tapi memakai nama Bang Zuma. Jadi ketika itu juga bingung Bang, sama cara nggak langsung kami menghujat Bang Zuma jadinya. Karena suara apanya semua bukan Bang Zuma, tapi nama akunnya, fotonya Bang Zuma semua. Mau tahu nggak caranya Bang? Mau tahu nggak caranya? Itu, Bang, ya. Caranya kalau nongol di skip, jangan ditonton, beli kopi, minum kopi, merokok, jangan dipikirin. Gitu kira-kira Bang caranya. Oke. Ya. Oke, makasih. Makasih Bang. Makasih Bang Boyo. Ya, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rahmatullahi wabarakatuh. Ayo teman-teman yang di bawah silakan naik. Otennya naik. Ayo teman-teman Kristen naik, jangan Muslim mulu nih yang minta permintaan. Iya, silakan Bang. Apa kabar, Bang Sugi? Dari mana Bang? Nggak mau nyebut, aku nanti dibilang si males. Allahu Akbar, Masya Allah. Kalau Pak Desugi atau Bang Juma, tadi kan Bang Juma kalau misalnya ada perwakilannya Paus atau Pausnya masuk sini, Bang Juma pertanyaannya itu nama-nama istri Salomo. Kalau Pak Desugi, dia kalau masuk di sini apa? Pak dia mau nanya apa? Ya, saya tanya, bapaknya Paulus siapa? Kamu kan Paus, wakilnya Paulus. Bapaknya Paulus siapa? Itu yang saya tanyakan, Bang Andi. Bagus. Iya. Kalau Bang Handi sendiri? Kalau saya pertanyaan SD, saya tanya. Kalau Tuhanmu Maha Kuasa,
apa dikuasai Yesus waktu bayi? Nanti meja. Kira-kira apa jawabannya ya? Ya kan namanya Tuhan Maha Kuasa, Tuhannya Yesus. Nah, Yesus Maha Kuasa dong. Nah dia pernah jadi bayi. Saya tanyalah, apa yang dikuasai Tuhanmu waktu masih bayi umur 5 hari lah. Itu aja. Sederhana loh pertanyaannya. Iya. Ya, sedikit mencela Bang ya. Ini ada tamu dari Anju dan Taan. Ya silakan Bang Anju. Assalamualaikum dan Bang Taan. Ya, Waalaikumsalam. Perkenalkan diri dulu, gimana ini ya Bang? Iya, silakan Bang. Ya silakan Bang. Oke, saya Anju Dalle, Ketua Pimpinan Dalle Batak seluruh dunia Bangku ya. Barangkali mau jadi murid-muridku kalian ya. Aku di sini mau cari murid. Antum, saudara-saudaraku. Ya. Ya, yang di bawah polo-polo dulu aku yang di bawah. Ini pimpinan kalian ini. Kalau saya menjadi murid, apa yang saya pelajari Bang? Kalian hanya mau mengikuti aku. Jadi murid. Apa yang saya ikuti Bang? Kalian nggak perlu tahu silsilah tentang keluarga kalian, itu aja, cukup itu jadi. Bagaimana sih mau jadi guru goblok begini, gimana sih? Ya, namanya pun ketua Dalle, saudara-saudaraku, antum ya. Gimana kau ini jadi ketua tapi ilmu nggak ada? Syarat pertamanya itulah ya. Syarat pertama itu ya, saudara-saudaraku, antum-antumnya. Ya. Harus gila. Cek kodam aja, cek kodam gitu. Bukan cek kodam, saudara-saudaraku. Ya intinya itu enggak, kita arti Dalle itu biar ku jelasin sama kalian dulu ya. Dalle dan lengkap, bahasa Indonesianya kurang lengkap. Jadi artinya itu tidak perlu tahu silsilah kita, negara keturunan kita. Senewen. Kalau bahasa Jawa itu senewen Dalle itu. Kurang seon. Biar kalian paham. Oke. Ya. Kalau nggak perlu tahu silsilah kita berarti kamu nggak kenal orang tuamu. Ya, dasar durhaka lu. Orang tua lu nggak kenal lu, nggak bener lu. Namanya pun Dalle sejati. Inilah pimpinannya. Tahu malas. Dalle sejati, pimpinan orang Batak sedunia. Iya. Batak Dalle. Batak Dalle pimpinan sedunia lah, aku lah ya. Oh, Dalle itu bahasa Batak Dalle. Iya, artinya senewen. Iya, artinya kurang lebih apa senewen itu Indonesia? Indonesianya apa? Senewen itu ya kurang seon. Masa bodoh, ya. Bukan. Senewen itu setengah gila. Rada-rada lah. Bukan. Rada-rada. Dalle itu jurusannya lengkap lah. Kurang lengkap ya, macam itu. Iya, kurang lengkap setengah gila. Muka 1000, bukan? Ya bisa dibikin, ya muka tembok bisa, muka 1000 bisa. Antum-antumnya saudara-saudaraku. Udah gak ada gunanya kamu di sini, aja kamu. Jadi macam mana ya murid-muridku? Kalian nggak murid-muridku? Kalian teman-temannya saudara-saudaraku. Udah gak ada gunanya kamu di sini, aja kamu. Jadi macam mana ya murid-muridku? Kalian nggak jadi murid-muridku ini semua yang di sini di rumah ini sama yang di bawah-bawah ini. Sama pimpinan horor. Malas. Mau melucu tapi garing. Taan. Halo Taan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal Bang. Sebelumnya saya dari Madura Bang. Oh iya. Salam kenal. Ngefan Bang sama Bang Zuma. Madura kok Kumahadamang nih gimana? Emang Madura di mana Bang Juma? Kalimantan Timur. Bukan Bang, bukan Kalimantan Timur Madura. Lalu Sumatera, bukan. Dari Jawa kan ya? Surabaya gitu Timur Bang. Tahu. Dekat Ponorogo kan? Jauh Bang. Tegal? Jauh. Suramadu. Oh, Suramadu. Berarti daerah Kudus ke sana ya? Ampar kita ke timur. Kalau dekat Orang nanya serius. Samping mana dengan Mataram? Dekat, satu provinsi Mataram, bukan? Jauh bang. Provinsinya Jawa Timur.
Oh, Jawa Timur. Coba bilang dari tadi, Bang. Kalau abang tahu jembatan Jawa Suramadu, Timur. ke timur sana. Jawa Madu, apa? Suramadu. Dekat Salatiga berarti. Ada Bang Juma. Ini saya ngefan banget sama Bang Zuma dengan Ustadz Yusuf PI. Oh, keren. Gimana? Yang saya himbau sekarang, Bang, tolong bagi tahu ke muslim-muslim yang minta maaf setara dengan saya yang belum pengetahuannya belum banyak, tolong jangan suruh naik ke room oteng itu, Bang. Iya. Betul. Ya, itu saja, Bang, saya sampaikan kepada abang. Takutnya nanti kebalik arah, Bang. Begitu. Tidak mempersoalkan masalah malu. Malu di Islam ini, kalau perjuangkan Islam ini tidak ada rasa malu. Iya. Kalau betul-betul membela agama Islam. Cuman takut kebalik arah nantinya orang yang belum masak lagi gitu. Istilahnya belum masak betul. Iya. Begitu. Kepada yang di bawah ini. Iya. Oke, begitu aja, Bang, dari saya, Bang. Ya, makasih Bang. Masya Allah. Luar biasa. Tausiahnya luar biasa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelum saya turun, host, Bang Gurunda, Ustadz Sugi, Bang Andi, saya sekali lagi saya sampaikan bagi yang mau sekitaran Jakarta yang mau nonton, nanti DM ya, kirim KTP, nanti saya bayarin tiketnya. Ayo teman-teman, DM beliau, teman-teman. Lumayan Nanti kalau saya- yang DM itu 100 orang. Ayo. Oke, makasih, saya turun dulu, saya mau perjalanan jauh Sulawesi Tengah, dari Sulawesi Tenggara ke Sulawesi Tengah. Hati-hati di jalan, Bang. Hati-hati, Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di sini ada Jeb. Teman-teman yang mau DM aja beliau, Masya Allah. Lanjut, Bang, lanjut. Ya, di sini ada Jepri Aritonang. Insya Allah ini Kristen kayaknya. Ya, silakan Bang Jepri Aritonang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Maaf, saya prasangka tadi. Nggak apa-apa. Bang Juma, gimana sehat, Bang Juma? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Bang, ya Bang, sehat Bang. Saya monitor Bang Juma dari mulai voice note, baru kali ini saya naik komal. Bang Handi, tadi saya mau kenal sama sama Mbak Zosel ya. Betul sakit ya Bang Juma tuh Mbak Zosel, cuma saya baru tahu tadi. Alhamdulillah sudah sehat. Beberapa bulan yang lalu kita open donasi untuk Mbak Zosel, dapat sekitar 90-an ya. Ya itu alhamdulillah udah mulai membaik, Bang. Dulu bentar, Saya izin baru dulu bentar. tahu tadi Ustadz Izin jadi penting. Bang Juma. Ya. Bang Juma ada saya kirim linknya. Ada pendeta dari NTT baru beliau diskusi dengan Bang Juma. Hanya ada bertiga di atas sama Muala Ferry yang moderatorin. Saya kirim linknya ya. Gimana maksudnya Bang Andi? Ada yang ingin diskusi sama Bang Juma, pendeta Rudi dari NTT. Oh, gitu. Ya, Bang Juma masuk di sana. Roomnya siapa Bang Andi? Ya, ini Ferry ada di rumah saya nih. Enggak, roomnya siapa? Roomnya si Ferry Jahid. Ferry Jahid. Ferry aja ya. Ferry Komal Muslim, enggak? Iya, Komal Muslim lah Bang Juma. Saya ada di Ferry ada di rumah saya. Itu di belakang. Oh iya, tunggu dulu. Saya tutup ini dulu. Format ulang Habis dulu. itu kita naik. Iya, format ulang dulu. Iya. Oke. Ukhti Rosifa, mohon maaf ya. Iya, Gak apa-apa kan ya? Iya. Oke, sehat-sehat terus sahabat-sahabat abangku Isa utusan Allah. Insya Allah nanti kita jumpa lagi. Bang Sepri Anton dan yang lain-lainnya, Ahisugi, terima kasih banyak. Jumpa lagi kita nanti insya Allah. Kalau pendeta digaskan, kita harus
diskusi. Oke? Saya tutup, teman-teman yang ada di YouTube, nanti kita buka lagi untuk sesi itu. Subhanakallahumma bihamdi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaih. Salam tauhid, salam satu